luruskan. Kalau berbicara tentang apokrif atau kitab-kitab gnostik ya, kitab-kitab gnostik itu sudah ditolak. Tetapi kalau mau dibahas lagi dalam beberapa video yang saya nonton, justru kitab-kitab gnostik di kekristenan itu ditemukan di Quran. Itu yang menjadi pertanyaannya, mengapa kitab-kitab gnostik bisa ditemukan ada di Quran? Itu barusan kemarin dibahas oleh Lidara di channelnya. Ya saya juga heran, tapi nggak usah dibahas itu. Oke udah, jadi itu ya, kitab-kitab gnostik nggak usah diungkit lagi. Itu sudah dibuang oleh bagian gue yang gnostik itu. Sebentar, saya dibuang. Saya jangan dipotong. Saya biasa untuk membiarkan orang bicara. Tapi oke, gini. Dipotong. Sekarang gini. Saya bicara dulu. Saya gini. Dulu. Sebentar. Sebentar. Kalau ini karena ini ranahnya orang Katolik, sebaiknya kamu tanya sama orang Katolik aja ya. Tapi bagi saya posisi kitab ini hanya sebagai catatan sejarah. Oke, setan. Kalau itu ada di naskah, ibaratnya kayak tadi yang kau bilang itu, Sinaiticus, tidak masalah. Yang namanya catatan sejarah ya disatukan di situ. Siapa yang membuat itu? Oke, udah ya. Saya pikir kau tanya sama orang Katolik aja nanti. Saya mau tanggapi nih. Ya udah, tanggapi lah. Tunggu dulu. Oke, baik. Oke, pertama dulu tentang agnostik itu sebenarnya melebar ya. Saya tahu nanti katanya Quran itu mengambil dari agnostik, Yesus merubah burung dari tanah, itu dari kitab agnostik. Kalau Anda pelajari lebih jauh, kitab-kitab yang dianggap agnostik itu justru begitu diteliti itu ada setelah Al-Quran. Jadi tidak mungkin Al-Quran mencontek apa yang sudah ada setelah Al-Quran. Sekarang kita masuk ke model pertanyaan yang tadi kamu yakini. Anda salah. Nah, itu kan, coba. Anda salah. Coba, jangan biasakan motong-motong RB. Saya jelasin. Iya. Sekarang kita fokus dulu ke titik ini, ke poin ini. Ya. Pertama, saya katakan ini bukan persoalan orang Katolik, karena ini sejarah, gitu. Sejarah kekristenan. Kalau Anda katakan sejak zaman Yesus, berarti setelahnya itu pun berlanjut. Dari sejak zaman Bapak Apostolik Gereja, naik turun dari zaman Yohanes ke Polikarpus ke Irenaeus, seterusnya ya sampai ke Eusebius, Athanasius di abad keempat, semuanya itu adalah bagian daripada sejarah kalian yang kalian tidak bisa buang begitu saja, tidak bisa. Jadi ketika kita bicara sejarah, ya itu melingkupi semua orang yang percaya tentang sejarah Yesus itu, sejarah kitab suci itu. Nah, kembali saya katakan gitu, ada 2 surat di dalam Codex Sinaiticus, kodeks yang tertua, ya, yang dianggap kodeks yang paling komplit. Sayangnya di situ ada Injil Barnabas. Nah, kalau misalnya kamu anggap Injil Barnabas ini, Injil Barnabas nggak ada di Sinaiticus. Bukan, sorry, surat Barnabas ya. Jangan framing, bro. Ya, Epistle of Barnabas, surat Barnabas. Lalu kemudian ada Gembala Hermes. Gitu. Kalau kamu ambil misalnya artikel bahwa ada orang Katolik yang mengatakan itu nggak apa-apa dianggap itu, tapi itu ketika dianggap deuterokanonika sebagaimana kamu yang katakan tadi, itu satu pernyataan yang saya sampai hari ini belum pernah dengar. Satu pernyataan yang sampai hari ini baru saya dengar, ada deuterokanonika dari Perjanjian Baru. Itu baru saya dengar, karena sepakat seluruh kekristenan itu, mau Ortodoks, mau Katolik, mau Protestan, jumlah kitab Perjanjian Baru mereka itu 27. Diawali dari 4 gospel itu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, lalu dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul, lalu dilanjutkan 21 tulisan karya Paulus, dan yang terakhir ditutup dengan Revelation atau Wahyu dari Yohanes. Itu orang sudah sepakat di situ. Jadi saya nggak tahu Ruben itu dapat informasi dari mana. Nah, kalau misalnya Barnabas itu pun dianggap sebagai catatan gereja, maka saya pikir it's okay. Tapi dianggap sebagai deuterokanonika, bahkan dimasukkan ke dalam kodeks yang ada itu gimana ceritanya? Gembala Hermes juga dimasukkan ke dalam, itu gimana ceritanya? Itu inti pertanyaan daripada saudara saya itu tadi sebenarnya. Atau kalau boleh saya arahkan ke situ sebenarnya, itu jauh lebih valid pertanyaan itu ke situ daripada menanyakan Barnabas siapa itu. Kenapa dia bisa ada di dalam satu kodeks? Kalau dianggap itu hanya catatan sejarah. Kenapa dia? Jadi kamu punya PR banyak itu,
PR yang pertama, di mana Deuterokanonika dari Perjanjian Baru, di mana kamu dapat sumber itu, ya, tolong kamu bawa itu ke saya. Lalu kemudian kamu jelaskan kepada saya kenapa dia bisa terselip masuk ke dalam Kodeks Sinaiticus, ya. Kita tahu bahwasanya di abad itu Athanasius sudah punya Esther letter yang menerangkan bahwa yang masuk itu hanya 27 saja. Nah, yang terakhir adalah kenapa misalnya itu kemudian tidak pernah dimasukkan sebagai kanon. Kalau itu memang ada di dalam Sinaiticus. Nah, itu 3 pertanyaan itu. Oke, ini ya ada catatan yang harus dipelajari. Contoh tradisi Barat, Protestan, Katolik Roma, baru Ortodoks Timur dengan Ortodoks Oriental, Gereja Asia Timur, tradisi Assyria. Ini beberapa ya, lihat. Kalau sampai Tawarik semua sepakat. Tetapi 2 Manase ini ada perbedaan-perbedaannya. Semua ada catatannya. Ya, ini ada semua ini. Edras. Itu perjanjian lama, itu Deuterokanonika. Dengar dulu, dengar ya. Di PB ini lihat. Ayub Mazmur 2, Ratapan, Baruk, Yoel, sampai PB aja. Sebentar. Itu PL itu, nggak ada PB. Nah, ini kalau untuk PL ini ya. Untuk PB. Terus apa poinnya? Sebentar. Ini itu. PB. Lihat ini ya. Ini lihat. Kalau di ini ada perbedaan-perbedaan. Semua ada data sejarahnya yang bisa ini contoh Laodikia, Korintus kepada Paulus. Di sini itu semua tidak itu. Semua tidak itu. Iya. Makanya saya katakan semua setuju. 27. Nah, ini Clemens ini kan? Tidak, semua tidak. Semua tidak, merah semua tidak. Gembala Hermes tidak lihat situ. Injil Barnabas ini tidak. Lihat ya. Kanon yang lebih luas. Kamu lihat yang di atas itu, Gembala Hermes, naik ke atas. Nah, stop. Lihat di situ Gembala Hermes. Ada Kristen yang ada Kristen yang iya, nggak ada. Tapi itu terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus kan. Iya. Surat Barnabas, Didak juga. Itu pertanyaan saya, RB. Makanya saya bilang, kamu katakan ada di dalam Perjanjian Baru Deuterokanonika. Itu satu pernyataan mencengangkan dari seorang Erben gitu. Itu dengarkan ya. Aneh sekali. Dengarkan ya. Jadi tadi yang kita bahas kan surat Barnabas ini loh. Ya. Ini ada dikatakan Kodeks Hierosomnito dan Sinaiticus ya. Ini kan abad keempat, bro. Sementara kodeks kan sudah selesai sebelum itu. Jadi itu jadi catatan. Iya. Gimana maksudnya? Kanonisasi kan sudah selesai. Sebelum ini kanon sebelum Barnabas ini. Ini daftar apa ini, Erben? Daftar apa? Ini daftar menunjukkan kesepakatan dari denom-denom yang ada. Iya. Mau Katolik, Ortodoks, Apostolik Armenia, semua 27 kitab Perjanjian Baru. Kamu datang dengan narasi ada kitab yang dianggap Deuterokanonika Perjanjian Baru. Di sini menunjukkan bukti yang jelas tidak ada. Semua tidak sepakat. Sekarang saya bilang ya. Yang kamu tunjukkan ini menguatkan saya, Bang. Sebentar, saya tadi ada di sini. Posisinya itu bagi orang Katolik. Mengapa dimasukkan itu? Karena mereka acuannya ke sini. Itu magisterium tentang kanon kitab suci. Saya bukan orang Katolik ya, tapi ini acuannya orang Katolik. Jadi bagi saya itu surat Barnabas itu hanya catatan sejarah saja. Itu tidak menjadi bagian dari iman saya. Kalau Katolik, nanti kamu tanya sama orang Katolik. Alasannya ada di sini. Ini sudah mereka jelaskan dengan baik. Ini situs resminya Katolik ya. Saya pikir jangan tanya Katolik sama saya. Saya pikir mungkin saya ke kesimpulan. Jadi memang kalau kita bicara sejarah itu dia tidak terbatas ya. Mau sama orang Katolik, mau sama orang. Dan saya tidak bertanya tentang apa yang kalian percayai. Saya dari awal saya sudah katakan. Orang Protestan menganggap Deuterokanonika atau yang ada di Perjanjian Lama itu Makabe dan lain-lain itu sebagai apokrifa. Artinya mereka tidak setuju itu masuk ke dalam kanon gitu. Orang Katolik memasukkan dia ke dalam kanon tapi mengkategorikan dia sebagai Deuterokanonika.
Tapi itu bukan poin pertanyaan saya. Cuman Erben di sini mengatakan bahwa itu bukan urusan dia, ya, karena dia Protestan dan dia Katolik. Yang saya mau katakan, Protestan itu dulu nggak ada. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah dia mau mengatakan bahwa Protestan itu sudah ada sejak Yesus, ya terserah dia. Oke teman-teman, silakan. Oke, saya mau luruskan ya. Kekristenan sudah ada sejak zaman Yesus. Tetapi kalau denominasi Protestan itu baru di abad-abad berapa itu? 19, 18, 17. Di situ. Itu yang harus tahu denominasinya. Ya di Islam pun ada kan kayak Ahmadiyah, ada lagi yang lain-lain, kan ada yang baru kayak Lia Eden dan lain-lainnya kan. Ada juga yang kayak kemarin itu yang pergi ke Kalimantan pernah juga. Itu kan mengaku Islam juga kan kayak gitu-gitu juga. Tapi Oke, sebentar. Tetapi gini ya bro, kalau Alkitab catatan sejarahnya lengkap, manuskripnya juga masih bisa dilihat. Tapi kalau Quran manuskripnya satu pun tak ada yang utuh bro. Itu nanti kita bisa bahas itu di topik yang lain. Tapi kalau iya, itu bentar. Kesma. Iya, artinya di situ jadi artinya kamu ini sebelum mengkritisi Alkitab, kau cari dulu lah manuskripmu yang asli satu aja supaya kamu bisa koar-koar. Kalau nggak ada, kamu terlalu gampang dipatahkan. Nah, satu aja. Kalau belum dapat kamu satu manuskrip kitabmu, saya pikir nggak usah dulu kemana-mana. Kalau Alkitab itu bisa dibuktikan dari sejarah. Jadi kalau surat Barnabas tadi bagi saya itu sama seperti Deuterokanonika, catatan sejarah saja. Ya, itu bagi saya. Tetapi saya menghargai Katolik kalau menjadikan itu sebagai kitab mereka. Kitab-kitab yang lain juga saya hargai. Itu bagi saya, itu pribadi. Tapi beda, tugasmu sekarang coba kau tunjukkan dulu satu manuskrip Quran yang utuh dan lengkap. Saya pikir bumi jadi surga pun belum kau temukan itu. Ya. Iya, silakan. Ya, jadi ini melebar ya. Erben mengajak saya untuk keliling lagi ke satu diskusi yang lain. Tapi saya mau tanggapi dulu masalah skesma tadi. Perlu diketahui denominasi. Skesma terbesar dalam kekristenan itu ketika pecahnya itu membuat kanon mereka berbeda. Ya, dari apa yang kalian yakini itu sudah kitabnya sudah pecah. Saya nggak dapat ada firqah atau perpecahan ya dari Islam itu, kita namakan itu firqah. Itu yang kemudian keluar dari prinsip dan mengatakan saya punya Quran yang berbeda, itu nggak ada. Bahkan dari konsep ketuhanan juga saya rasa nggak ada. Nah, bertalian dengan apa yang kamu katakan tentang manuskrip, Erben. Sejatinya kalau kita bicara tentang manuskrip Al-Quran, ini sekali lagi tentang manuskrip Al-Quran, saya rasa orang semua tahu bahwasanya kita itu berlandaskan kepada riwayat. Quran itu tidak cuman dijaga, kalau dalam Musad namanya Shebalpeh, ya, Torah lisan itu juga dijaga, itu budaya tradisi lisan itu kan. So, kalaupun kita beradu manuskrip ya, manuskrip kamu dengan manuskrip yang kalau disandingkan itu masih berada di abad tidak lama, rentang abad di satu abad lah, 100 tahun awal itu sudah masih ada gitu. Kamu cari yang versi lengkap daripada manuskrip Biblos kamu yang ada P52 itu hanya ada di abad kedua, dan yang paling lengkap punya kamu itu ada di abad keempat, itu adanya 400 tahun dengan penulisannya. Quran kami ada yang bahkan mendekati abad ke-7 seperti itu. Tapi itu bahasan yang berbeda. Oke. Tapi ini saya mau sampaikan samamu. Kebetulan saya punya bukunya Munim Siri. Kodifikasi kanonisasi Quran yang digunakan sekarang itu 1924 di Kairo, Mesir, bro. Itu menurut seorang Profesor Munim Siri. Ini ada bukunya sama saya. Jadi nanti kamu tulislah buku untuk menjawab Munim Siri ini, seorang profesor ini. Dan itu penemuan ilmiahnya ada dan catatan sejarahnya juga ada. Tapi saya yakin pasti kamu menyangkali, karena kalau kamu setuju ya beda cerita, bro. Iya, saya katakan begini. Saya trauma dengan teman-teman kita Kristen dalam mengquote ya satu referensi buku. Munim Siri ini kan seorang Muslim. Nanti saya
akan lihat ya, dia kan orang baru saja, dosen yang ada di zaman sekarang ini. Kalau misalnya Anda lihat si Ndeki Ngadas ngutip, ya dia ngutip referensi yang jelas, saya bikinkan konten khusus untuk itu, bahkan sesuatu yang dia baca saja salah. Apalagi misalnya yang di luar daripada teman-teman kekristenan. Jadi saya di luar daripada area akademik. Maksud saya nanti kalau kamu ingin tunjukkan perkataan Monem Siri, tunjukkan bukunya di mana, kita bisa bedah bersama-sama ya. Kau cari aja nanti bukunya Monem Siri. Ya. Ada. Ya sudah. Kita lanjut ke teman-teman yang lain. Di sini sudah ada Gurunda Zuma. Tafadhol. Di situ. Aku mau rekam dong. Aku mau dialog sama Juma. Bikin kaos dong. Aku mau rekam. Baik Kang Eben, simak Kang Eben, Kang Sejati siap. Mungkin sambil mempersiapkan cek. Yang mana yang co-host? Yang ngomong atau yang nggak ngomong? Yang ngomong aja, yang ngomong. Aku mau dialog sama Juma. Dah. Recording in progress. Halo, yang di channelnya Erben. Aku Kores. Erben suka dialog di sini karena enak. Tes cek. Kang, cek dengar nggak Kang? Masuk Kaki Angon. Ini kayaknya Gurunda belum apa namanya? Belum di. Kebetulan saya lagi cek. Oh udah, alhamdulillah. Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ahi. Ya, sangat-sangat menarik apa yang dibahas ya Adinda Alwan dengan Saudara Erben terkait dengan ini naskah ya daripada kitab suci. Jadi kalau saya melihat mau seperti apapun bentuknya, kalau berbicara mengenai apa yang dibahas pada malam hari ini, ya kita lihat aja dulu di antara pemeluk daripada kitab suci ini yang mana di antara kitab suci yang dihafal oleh umatnya. Itu aja dulu. Karena Al-Quran itu diwahyukan lalu kemudian disampaikan dengan budaya lisan, budaya hafalan. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan manuskrip Al-Quran sama sekali, itu nggak jadi masalah. Karena Al-Quran itu dihafalkan. Yang masalah kalau Al-Quran tidak dihafalkan, kemudian manuskripnya nggak ada. Nah, itu celaka tuh. Nah, justru yang harus berpikir di sini Saudara Erben, karena kitabnya itu tidak ada yang hafal, dan kemudian manuskripnya juga tidak ditulis pada zaman Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya menulis daripada Perjanjian Baru. Celakanya di situ. Alhamdulillah Al-Quran dihafalkan. Jadi kalau tidak ada yang menulis Al-Quran juga nggak masalah. Silakan aja dunia mengakui Al-Quran tidak punya manuskrip. Oke, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah dan juga para sahabatnya menghafal kitab sucinya. Dan itu juga menjadi sebuah budaya warisan terhadap umat Islam, bahwa umat Islam itu menjaga daripada kelestarian kitab sucinya dengan cara menghafal. Nah, bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Ada manuskrip, ada salinan-salinan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, Yesus kenal nggak dengan manuskrip, dengan salinan itu? Yesus pernah memberikan pengabsahan nggak? Nyebut Perjanjian Baru aja kagak? Yesus menyebut kitab Lukas aja tidak? Lalu apa yang ingin dijadikan sebagai acuan pembenaran kemudian? Kalau Rasulullah Muhammad SAW terhadap Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran, disebut kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW menyebut kitabnya, Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Disebutkan kitabnya. Artinya para sahabat ya berbicara mengenai Al-Quran, pemeliharaan, pembukuan, percetakan, dan seterusnya, ya itu terstruktur dengan aman. Tidak ada masalah kita di Al-Quran itu, di umat Islam. Ada para penghafal, dan itu turun-temurun. Ada jutaan penghafal Quran. Jadi kalau misalnya tidak ada manuskrip sama sekali, ya umat Islam tidak berkecil hati. Tidak ada kaitannya di situ. Karena budaya penyampaian Al-Quran itu bukan manuskrip. Tetapi adalah budaya lisan. Dari hafalan ke hafalan. Makanya ada pondok pesantren, ada sekolah tahfiz, bahkan Ustaz Alwan sudah bikin sekolah tahfiz.
Untuk apa mereka, Ustaz Salwani dan kru membuat sekolah tahfiz? Ya untuk mencetak penghafal-penghafal yang ingin menyampaikan Quran ke generasi berikutnya. Nah sekarang di Indonesia ini ada nggak penghafal Bible? Nggak ada. Oke, yang ada cuman bisa saya tanggapi. Kitab terjemahan saja. Bisa saya tanggapi. Silakan. Orang Kristen punya manuskrip yang bisa dibuktikan. Kenapa manuskrip itu tidak ada pada zaman para murid yang namanya mengalami kelapukan ya, sehingga dicatat ulang. Jadi kalau autografa itu memang kita tidak memiliki, tetapi catatan dari autografa itu tetap ada. Tetapi pertanyaannya, mengapa Quran tidak ada catatannya, padahal di zaman Baginda Muhammad itu kan jauh zaman lebih canggih seharusnya daripada zaman Alkitab ditulis. Di zaman Alkitab bahkan sebelum itu, abad keempat sebelum Masehi pun, kitab-kitab itu sudah ditulis dalam bentuk manuskrip gulungan. Tetapi mengapa di zaman Baginda itu justru ditulis di pelepah kurma? Justru orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi sangat menghargai kitab suci sehingga ditulis di lembaran-lembaran yang memiliki makna. Jadi bukan di pelepah-pelepah kurma. Pertanyaan saya juga sama orang Muslim, ini kadang saya berpikir begini ya, bagaimana Baginda Muhammad memverifikasi apa yang dihafal itu benar? Bahkan Baginda pun pernah, saya lupa hadisnya ya, kelupaan sehingga digantikan ayatnya. Baru bagaimana dia memverifikasi Quran ini betul? Kalau memang Baginda itu, banyak orang mengatakan itu tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis. Bagaimana dia memverifikasi tulisan ini? Ini juga menjadi pertanyaan. Apakah kalian menghafal sebuah kitab yang tidak pernah diverifikasi oleh seorang Baginda itu sendiri? Itu masalahnya. Kalau katanya, itu rentan dengan kesalahan. Tetapi kalau tulisan yang terdiri dari banyak tulisan, kemudian tulisan ini dipadukan, itu yang susah dibantah. Yang namanya kalau ibaratnya di pengadilan, bukti yang sah yang dipegang oleh hakim, itu jauh lebih kuat daripada hanya kesaksian orang. Apalagi kalau kesaksian ini, contoh, baru beberapa hari lalu ya, dibuktikan ada perbedaan juga di dalam Quran itu. Ada kemarin itu siapa itu Citos katakan ada 23. Itu ada beberapa perbedaan di dalamnya. Pertanyaannya yang mana yang dihafal? Bahkan di zaman Baginda itu dikatakan ada diturunkan 7 toh. Yang mana yang dihafal itu yang 7 itu? Di mana itu yang 7 itu? Itu menjadi pertanyaan. 7 bacaan itu. Yang mana itu? Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pikirkan sendiri deh. Saya kalau bicara hal itu ya kalianlah yang harus memikirkan, menjelaskan secara detail. Yang mana yang dihafal oleh para penghafal itu? Di mana sekarang yang dihafal itu? Adakah manusia di dunia ini yang menghafal sebuah kitab tanpa membaca? Coba, siapa dulu di dunia ini yang bisa menghafal satu kitab tapi tanpa membaca? Coba, sebutkan dulu namanya siapa. Dia bisa menghafal satu kitab tapi dia tidak pernah membaca kitab. Coba, siapa dulu? Dari jutaan orang yang kamu sebutkan menghafal Quran itu, coba sebutkan dulu namanya satu, dia menghafal Quran tanpa membaca Quran. Itu aja dulu pertanyaan saya, supaya saya kagum sama bro. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke dalam Al-Quran, ya, saya ingin supaya Anda itu tahu. Jadi berbicara mengenai kitab yang Anda imani hari ini, seperti yang saya gambarkan tadi ya, catatan sejarah jelas ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman Kristen yang dilakukan oleh penguasa Romawi. Tahun 70 Masehi, Yerusalem itu dimusnahkan dan dibakar. Tahun 1012 Masehi, Kaisar Trajanus melarang agama Kristen. Tahun 165 Masehi, Kaisar Marcus Aurelius itu melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap pemeluk Kristen. Tahun 235 Masehi sampai 323 Masehi, Kaisar Maximinus itu membunuhi orang-orang Kristen. Tahun 257 Masehi,
Kaisar Valerianus membunuh dan menghancurkan milik orang Kristen. Tahun 297, Kaisar Diocletius itu memusnahkan milik orang Kristen termasuk membakar salinan-salinan kitab suci. Nanti baru pada tahun kurang lebih 312 sampai 213, 14 ya, Kekaisaran Romawi kembali mulai mencari dan menjadikan kekaisaran Kristen dengan masuk Kristennya Kaisar Konstantius. Itu yang perlu dipahami. Barulah kemudian muncul pengumpulan salinan-salinan yang masih tersisa. Jadi kalau tidak ada yang menghafal kemudian yang ada kejadiannya tercatat oleh sejarah seperti itu namanya konyol. Belum lagi kalau kita melihat di 1 Mikabe ya, di nomor 56, di situ diterangkan kitab-kitab Torah dan kitab-kitab lainnya itu ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Cilakanya tidak ada yang menghafal. Ini yang membuat saya sedih gitu loh. Ada sebuah catatan yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan, tapi sebagai sumber Yesus itu tidak kena sampai ke sana. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara. Pada masa Nabi Rasul Muhammad SAW itu pemeliharaan Quran pada masanya itu ada dua. Pertama, metode hafalan. Jadi setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu langsung menghafalnya. Karena beliau itu tidak bisa baca tulis. Jadi dia menghafalkan. Lalu kemudian beliau ini adalah seorang penghafal Quran terbaik. Kenapa? Pertama, beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Quran. Beliau dan juga para sahabatnya itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat. Sebagaimana orang Arab pada umumnya. Maka kalau dikatakan zaman jahiliyah, ya, memang betul zaman jahiliyah. Yang dikatakan saudara Erben dicatat di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kulit. Ya memang karena jahiliyah. Beda dengan orang Yunani, Romawi yang sudah memiliki peradaban. Justru itu yang menjadi bumerang. Peradabannya dia yang menghancurkan daripada konsep yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Itu pada zaman Rasulullah. Jadi yang menghafal Quran itu beliau. Baginda Rasul Muhammad SAW tanpa tulisan, tanpa menulis, beliau menghafal Quran. Sehingga ketika para sahabat itu mendaras, dia tidak melihat buku, dia tidak melihat catatan, dia hanya mendengarkan. Membenarkan, meluruskan yang menurutnya keliru. Itulah karena dia menghafal Quran. Nah, kemudian para sahabat ini juga menghafalkan Quran. Sahabat, orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat dan besar untuk belajar Al-Quran bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber. Perbedaannya di situ. Kalau dikatakan Yesus itu adalah Sang Firman, tapi Sang Firman tidak pernah menyampaikan firman kepada orang-orang yang menjadi penulis kitab hari ini, kitab Kristen hari ini. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat sering mengikuti Nabi ya dalam berbagai kesempatan. Sehingga tidak heran jika mereka ini saling menyaksikan satu sama lain bagaimana kemudian sahabatnya itu menerima Al-Quran. Bahkan mereka acap kali melihat kondisi diri Rasulullah pada saat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Lalu kemudian para sahabat ini juga ikut menghafal. Ada Ibnu Mas'ud, ada Salim bin Maqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id bin Sakan, Abu Darda, Sa'id bin Sabit. Ini orang-orang sesaman dengan Rasulullah. Menghafalkan Al-Quran dari lisan Rasulullah masuk ke kuping mereka, kemudian mereka hafalkan. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Dan tidak akan pernah Anda temukan di dalam pemahaman dan penyampaian kitab Anda. Yesus tidak pernah membacakan kitab Lukas. Lalu kemudian Lukas menulisnya atau menghafalnya, ada itu. Jadi mau sejauh apapun kebenaran Bible, dalam hal ini perjanjian baru, perjanjian lama, itu tidak akan pernah sampai kepada level Quran. Jangankan Quran, level hadis sahih saja nggak bisa nyampe tuh kitab Anda. Ya. Nah, kemudian, tadi di awal saya mendengarkan Anda menyalah-nyalahkan kitab Barnabas. Jangan Barnabas lah, ya, karena itu adanya muncul kemudian di Antioquia bersama dengan Paulus. Beliau Barnabas ini yang memanggil Paulus, sehingga Paulus juga disebut sebagai rasul. Saya pingin Filipus aja dulu.
Filipus yang diceritakan di dalam Yohanes 14, 9 sampai nomor 11, bagaimana kemudian Yesus menyebut, menyeru, memanggil, dan juga lengket bersahabat akrab dengan Yesus. Filipus. Lalu kalau kita melihat lebih jauh di dalam Kisah Para Rasul 8, nomor 26 sampai nomor 40, bagaimana kemudian malaikat datang menyampaikan firman kepada Filipus. Nah, di akhir sekarang, kita disajikan bahwa Filipus ini menceritakan Yesus itu bernikah, punya istri, punya anak. Kesimpulannya, kalau kita melihat catatan dari kitab sahabat kita, Erben, Filipus ini justru lebih mendekati kebenaran catatannya daripada Lukas, Markus, dan semua yang dianggap sebentar, saya pikir jangan terlalu panjang juga, jadi susah saya menanggapinya. Nah, kesimpulannya, Filipus orang akrab dengan Yesus, yang punya hak dan wewenang untuk menceritakan Yesus adalah Filipus. Lukas tidak pernah ketemu. Kenapa Anda mengimani kitabnya Lukas? Itu dulu. Oke. Silakan. Ada 2 penghafal Quran di Sumatera Utara, di daerah saya. Apakah penghafal Quran ini menghafal Quran tanpa dibacakan atau membaca? Tentu pasti dibacakan setiap hari ya. Jadi sudah ada kitabnya ya. Jadi yang saya tanya tadi, di mana semua penghafal Quran itu yang pernah menghafal Quran tanpa ditulis? Itu yang saya tanya. Kalau zaman sekarang sudah pasti ditulis. Apalagi tadi saya katakan kodifikasi kanonisasinya 1924. Itu Fahmi mengakui itu, Fahmi. Jadi gini ya, tadi bagus sekali apa yang disampaikan Juma ini. Tadi katakan bahwa kekristenan itu memang sampai abad ketiga itu teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan membawa pedang atau mengancam orang untuk dibunuh, Bro Jul. Justru itu satu sisi, Erben. Sebentar, Sebentar, jangan potong. Pendiri Kristen itu justru yang membantai murid Yesus. Camkan itu. Siapa saya hanya bercerita mengenai skala kitab Anda. Aduh, kamu kok kepanasan. Kamu kapan bukan, kamu dewa? Bukan. Jangan kemudian Anda jadikan penjabaran saya tentang kitab Anda jadikan sebagai tameng untuk mengatakan ajaran kalian itu ajaran baik. Tidak. Gimana sih kamu? Kebetulan aja mereka kamu udah kumis atas bawah kayak kanak-kanak terus. Enggak usah curhat, RBN. Dengarin ya. Santai aja. Jadi sampai abad ketiga itu kekristenan itu teraniaya. Oke? Teraniaya karena mereka sudah puas menganiaya. Jadi luruskan dulu. Kekristenan tidak pernah menganiaya. Nanti kita buktikan. Paulus itu mantan penganiaya kekristenan yang kemudian menjadi Kristen. Enggak usah mengenai penganiaya. Dengar dulu. Kitab Anda dulu. Dengar dulu. Saya kan harus luruskan apa yang kamu sampaikan. Kamu bisa diskusi, bisa dialogkah, atau kamu masih kanak-kanak terus? Jangan lari dari tema maksudnya. Kamu kan banyak framing kamu. Jadi saya harus luruskan. Kamu yang framing, tidak ada yang membahas tentang membantai di sini. Saya hanya mengatakan. Kamu bilang tadi orang Kristen ini sedih tahun sekian dibantai. Yang saya harus luruskan, dengarin kitab-kitabnya yang dibantai bersama dengan kamu Kristen. Ini nanti kalau kamu mau tema ajaran mana yang sadis, saya boleh bantai Anda dengan dengarkan, saya jelaskan. Jadi sampai abad ketiga kekristenan itu banyak mengalami penganiayaan. Setelah puas menganiaya, betul. Tetapi tidak pernah kekristenan menganiaya. Kalau Paulus menganiaya kekristenan saat dia sebagai seorang penganut agama Yahudi. Jadi saya katakan dengar dulu. Kau diam dulu, kurang ajar kau lama-lama kulihat. Mulutmu nggak bisa dilatih. Jangan lari ke situ, RB. Bukan kau mulutmu baguslah mulutmu. Aku jadi nutupi. Bukan. Tadi kau menjelaskan saking panjangnya, aku dengari loh, nggak aku potong loh. Iya, kamu jangan lari ke situ. Gimana sih? Oke, jelasin ya. Saya kitabmu. Enggak. Saya harus jelaskan. Ya. Jadi Yunani lah atau kerajaan Romawi lah, para raja-raja itulah yang menganiaya kekristenan. Nggak ada Yunani lagi ya, karena Yunani sudah dikalahkan oleh Romawi. Jadi kekristenan itu Yesus, menyembah Yesus. Salah kamu. Kau kurang ajar kau. Kurang ajar. Kurang ajar pula. Saya iyalah, aku lagi ngomong. Yang dianiaya itu murid Yesus, pengikutnya. Iya, siapa yang bilang? Bukan penyembahnya. Bedakan itu. Kau kurang ajar. Dengan Kristen itu beda. Kau kurang ajar. Kok kurang ajar pula? Kurang ajar kau. Otakmu nggak beres.
Otakmu yang nggak beres, Ben. Aku kan mau jelaskan Mengikuti ini. Yesus Apa dengan kamu penyembah Yesus ketakutan? itu beda. Dengar dulu, saya Mengikuti nanti. Yesus itu yang dianiaya oleh Romawi kalian. Itu Oke, pengikutnya Romawi. dengarin ada ya. aja kamu Oke. ini. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan kekerasan. Tetapi kalau kekristenan itu dianiaya, itu sudah. Makanya di dalam kitab Injil, dengar dulu. Makanya di dalam kitab Injil, nggak usah lari ke situ, tidak ada satu perintah yang disampaikan oleh Yesus, bahkan Rasul Paulus, untuk memberitakan Injil dengan mengangkat pedang atau mengancam orang. Nggak ada. Fakta Sekarang, dilihat, oke ya, nggak ada di situ ya. Jadi kitab suci yang kami punya ini, memang ini bukan dikte dari Yesus. Hai Lukas, hai ini, jangan. Syukur kau ngaku. Jadi gini ya. Jadi ini bukan hanya ngaku. Sejak gereja berdiri, nggak pernah gereja memakai kitab yang ditulis oleh Yesus atau yang didikte oleh Yesus. Kalau ada orang mengatakan kekristenan memakai kitab yang ditulis oleh Yesus, itu bukan Yesus yang diimani Kristen. Itu ajaran sesat, ajaran bidat, ajaran bodat. Supaya tegaskan sama Yesus ya. terima firman loh. Oke ya, dengarkan ya. Kau jangan lari kemana-mana, tenang, saya jelaskan. Jadi Alkitab kami ini adalah tulisan para rasul, tulisan murid-murid Yesus, ya, tulisan murid-murid Yesus menceritakan siapa Yesus. Untuk apa? Untuk kepentingan memberitakan Injil. Karena Yesus katakan beritakanlah Injil. Jadi caranya memberitakan Injil ya ditulis. Injil yang mana? Ya kitab Injil ini yang kami punya ini. Oh, berarti Yesus kenal kitab kamu? Berarti otakmu di mana sih? Itu baru 1 menit loh. Saya ngomong sama kamu. Bawa nama Yesus kamu dengan cara belum tidak dapat baik. anak TK. Saya baru 1 menit ngomong. Tidak ada Filipi 1 nomor 18. Sejak kekristenan berdiri, dengarin ya. Sejak sejarah gereja ada, sejak kekristenan tidak pernah menggunakan kitab Injil yang ditulis oleh Yesus, yang didikte oleh Yesus, tidak ada. Kalau ada orang Injil, mengatakan kan? Itu, Yesus punya Injil loh. Yesus sendiri Injil itu. Kau nggak ngerti nggak Injil? Makanya kalian orang Muslim nggak ngerti Injil. Injil itu kabar baik. Apa kabar baik itu? Kehadiran Yesus sebagai Yesus manusia dengan segala karyanya, dengan segala perbuatannya, itulah Injil. Jadi cuma kamu harus bisa bedakan apa itu Injil dengan kitab Injil. Ya, apa itu Injil? Injil itu kabar baik, berita. Kalau kitab Yesus Injil apa? Tulisan para rasul, para murid-murid Yesus itu tentang Injil, tentang Yesus. Kabar baiknya apa kabar baiknya? Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Yesus datang sebagai teladan etika dan moral yang sempurna. Yesus tapi bukan cuma Yesus juru selamat. Siapa juru selamat? Oh, berarti Anda perlu belajar. Siapa juru selamat? Siapa juru selamat lagi? Berarti Anda perlu belajar dong ya. Loh, perlu belajar lagi. Siapa baca lagi Yesaya 19 nomor 20, Hakim-Hakim 3 nomor 9. Iya betul. Tuhan juru selamat. Tuhan itu bagaimana caranya menyelamatkan? Bukan Tuhan yang di situ yang disebutkan. Anda Siapa? pasti perlu belajar berarti. Siapa? Coba tunjukkan datanya dong. Silakan. Buka kitabnya. Siapa juru selamat? Kau pasti salah baca ini. Kebiasaan. Kau kan apa? Oke ya. Ini kau harus dilatih. Yesaya berapa? Jangan ketawa menutupi ketidakcerdasan. Iya. Siapa juru selamat di situ? Oke, baca di mana? Oke, Yesaya berapa? Hakim 3 nomor 9. Oke, Hakim 3. Juru selamat apa ini? Kita lihat. Aku suka kalau kau bawa data Hakim 3 ayat. Ayat 9 coba. Oke, lihat ya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel. Perhatikan, penyelamat bagi siapa? Orang Israel. Penyelamat dari mana di sini mereka? Ya dari persoalan yang terjadi pada waktu itu. Bacalah semuanya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Jadi ada juru selamat selain Yesus ya? Ya juru selamat Israel dari mana? Dari persoalannya. Lihat nih, makanya baca, lihat ya. Demikianlah orang Israel diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Amori.
mereka mengambil anak perempuan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Lalu bangkitlah murka Tuhan sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Jadi ini juru selamatnya Israel dari ini, dari yang menaklukkan mereka. Siapa itu? Otniel. Makanya kamu kalau membaca itu baca yang utuh. Iya, juru selamat untuk Bani Israel itu adalah siapa? Loh, juru selamat, Yesus juru selamat membawa manusia kembali ke surga. Loh, jangan ketawa. Makanya Yesus sudah 20. Oke, lihat ya. Jadi ini gini ya, bagi Tuhan bukan juru selamat di Mesir. Berarti kamu nggak bisa. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh diam. Dengar ya. Dia akan mengirim seorang juru selamat. Dekat ya, membangkitkan seorang penyelamat. Oke. Siapa penyelamat dari mana? Dari Kusyan Risataim. Baca Alkitab itu nggak kayak baca Quran, bro. Oke, di mana lagi? Nggak baca Quran. Memang enggak. Kita ya iya, kalau Quran kan 1, 2, 3 ayat satu topik. Jadi itu sudah terpatahkan ya, bukan cuma Yesus juru selamat. Makanya baca, hai kawan-kawan muslim, kalau kalian baca Alkitab jangan kayak Juma, nanti kalian sama-sama tersesat. Jadi teman-teman, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Otniel juga diutus untuk Bani Israel sebagai juru selamat. Adapun Yesus kemudian menjadi juru selamat dunia itu dirubah. Tapi sayang ya Juma ya, kalian klaim Isa adalah Yesus. Isa itu tanda kebesaran Allah bagi semua makhluk. Artinya kamu itu sebenarnya cinta Qur'anmu atau bagaimana? Yesus juga, bukan cuma Isa. Kan kau bilang Yesus juga. Banyak orang Muslim sepakat. Tanda kuasa yang diajarkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel dan pelajaran bagi semesta alam. Ya udah, berat gini. Kalau Isa, bentar. Bani Israel. Kalau Isa adalah Yesus dan Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, maka orang Muslim tidak boleh menjadikan Isa yang kalian anggap sebagai Yesus itu sebagai nabi kalian, karena itu hanya untuk orang Israel. Padahal kalian bilang kalian tidak sempurna sebagai Muslim kalau kalian tidak beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi kalian bilang itu hanya kepada Israel. Betul. Tapi itu justru nabi-nabi ini sebagai utusan kepada Bani Israel. Kami mengimani bahwa nabi-nabi ini dibantai oleh kaum di mana mereka diutus. Kami yang datang di akhir zaman itu nanti siapa jadi hakim yang adil? Alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam datang meluruskan fitnahan dunia bahwa dia itu adalah Tuhan. Di mana dikatakan? Di mana tertulis itu? Jelas Nabi Isa datang. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Apa tujuannya Nabi Isa datang menurut Anda? Membunuh babi, mematahkan salib, baru dia hakim yang adil. Itu dia. Anda jawab sendiri. Ya sudah, berarti yang kau katakan tadi salah toh. Itu yang saya mau bukti. Kau bilang tadi itu meluruskan. Gak ada diluruskan di situ. Makanya kau kalau ngomong itu diluruskan. Jangan sampai gini ya. Dengarin ya. Babi yang haram kembali diharamkan. Babi yang mana? Babi yang di Arab kah? Babi yang di Indonesia kah? Tahu, mungkin babi yang ada di seluruh dunia. Anda. Hebat kali lah itu Nabi Isa itu bisa membunuh iya dong, Nabi kami dilawan. Iya, tapi syukur ya dia nggak membunuh manusia kan? Yerusalem. Oke, jadi gitu ya. Jadi Juma. Ya, kembali kepada tema tadi. Kembali ke tema. Saya mau bilang sama kamu. Orang Bang Erben kan anak kecil, balik lagi ke tema tadi. Kok kabur-kabur sih? Takut kali dia bahas kitab sucinya Bang Erben inilah. Lanjut aja Bang. Waduh. Dia tuh muter-muter dari tadi loh Bang. Dia kabur kemana-mana bawa babi lagi dia. Jadi gini, kalian itu lanjut. Dengarin ya. Ya. Saya hanya menegaskan sama kalian bahwa Alkitab kami ini bukan A-I-U-E-O-nya Yesus yang disuruh Yesus. Hai tulis. Tadi ada satu pertanyaanmu. Mengapa kamu percaya kepada tulisan Lukas padahal dia bukan murid langsung Yesus? Iya. Nah, jawabannya gini ya Juma. Matius itu murid langsung Yesus. Lukas Yohanes murid langsung Yesus. Markus itu murid Yesus dari 70-an itu ada ya di situ. Tetapi Lukas orang dari luar sepakat dengan yang tiga. Jadi ini menegaskan kesaksian internal dengan kesaksian internal sama-sama satu klop menjelaskan tentang siapa Yesus. Jadi bukan hanya yang dekat,
Tetapi ada penelitian, bahkan Lukas katakan penelitian loh. Dia seorang dokter itu loh. Jadi justru itu menegaskan. Wah, itu menegaskan itu, bro. Di situ cara berpikirnya. Sekarang saya tanya samamu. Ada enggak sejarah tentang Islam di luar daripada kitab-kitab Islam? Kan tidak ada. Bahkan kalau masuk nanti ke penelitian, bro, masjid tertua Muslim itu arahnya itu bukan ke Mekah, tapi arahnya itu ke Petra. Itu penelitian dari seorang pakar sejarah itu. Don siapa itu? Don Brown atau siapa itu? Don Minois. Bukan. Udah pernah. Don Gibson ya. Don Gibson. Aku udah pernah 1 jam sama dia. Dia jelasin. Iya. Ya memang ke semua kalian akan bantah kok. Cuma bantahan kalian harus meluruskan tuduhan fitnah. Bukan meluruskan. Kalau jadi gini, saya mau kalian itu membuat bantahan itu dengan data, bukan dengan ocehan. Kalau data dengan ocehan, ya saya repot. Tapi kalau ada datanya, kalian pergi teliti begini, oh itu baru mantap. Saya bangga. Ya kan orang yang membantah juga menggunakan data. Kan gitu. Oke ya. Jadi gitu bro ya, bro Jul. Jadi kalian itu kawan-kawan muslim itu seringkali kalian memakai konsep jadi muslim curhat, Bang Erben, memahami tentang kekristenan, makanya nggak nyambung. Contoh ya, makna firman di muslim dengan di Kristen beda. Makna kitab suci di muslim dengan di Kristen beda. Itu berbeda. Makna kata Tuhan dan Allah di muslim dengan di Kristen beda. Di situ. Jadi saya sekarang ini membangun dialog. Saya akan memahami muslim, konteks muslim. Dan muslim pun saya ajak untuk memahami Kristen dalam konteks Kristen. Sehingga dialognya itu membuka data. Biarkanlah orang yang mendengarkan mana yang rasional, mana yang sesuai dengan fakta, mana yang valid, mana yang terbukti. Itu yang harus kita bangun. Ya. Ini ada chat ini, bagus ini. Yesus tidak mengajari menyembah 3 Tuhan. Enggak ada di dalam Alkitab menyembah 3 Tuhan. Kalau ada menyembah 3 Tuhan, aku pertama koyak Alkitab. Cuma kalian enggak ngerti apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Itu aja masalahnya. Tritunggal itu adalah Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Firman-Nya di dalam dirinya, Roh-Nya di dalam dirinya. Itu hanya istilah, sama seperti kata tauhid, enggak ada juga di Quran. Enggak ada kata tauhid di Quran. Ada. Coba di mana ada kata tauhid? Al-Anbiya ayat 92. Di mana itu? Coba tunjukkan dong, tunjukkan. Kata tauhid. Tunjukkan teman-teman. Ada ya, dia minta kata tauhid ya. Iya, ada. saya tahu saya sampai hari ini belum ada. Tauhidah. Oke. Surat umat berapa itu? Tauhid. Kami tuh umat tauhid. Tauhid kan, bukan tauhid kan? Tauhid dengan tauhid. Oke. Mana? Saya baca. Di mana? Aduh, Reben. Jangan tertawa gitu. Dewasa kalian enggak kapan lucu naik lah? Aku udahlah enggak paham bahasa Arab. Oke, mana? Itu siapa yang tunjukkan bisa di mana? Anal itu surat berapa itu? Al-Anar. Al-Anfal yang aku lihat ini. Siapa yang bisa kasih itu? Aku nggak bisa share screen. Al-Anal. Saya punya Quran, saya buka ini. Ini yang share screen siapa, Bang Erben ya? Enggak, aku hanya baca di sini aja. Nanti aku pakai handphone, buka di handphone. Enggak, di sini enggak ada teman-teman yang bisa ini ya, yang bisa. Yunirifa An-Nahl ya. An-Nahl mana itu? Al-Anbiya 92. Oh, Al-Anbiya. Al-Anbiya surat berapa Al-Anbiya? 92. Al-Anbiya. Di situ ada kata umat tawahidah. Coba. Al-Anbiya surat berapa itu? Ada yang bisa share sah? An-Nahl ayat 21. 93. Surat berapa? 93. Al-Anbiya ayat 92 juga. An-Nahl berapa tadi, Bang? Al-Anbiya ayat 92. Oke. Al-Anbiya 93 An-Nahl 93 tuh. Sampai 93. Oke. Al-Anbiya berapa? 92. Saya lihat yang ya. Ini Yunirifa. Sesungguhnya ini agama kalian agama yang satu. Satu di sini memakai kata bukan tauhid ini. Bukan Allah yang satu kan, Teman-teman tapi agama kan. Arabnya lah, bacain Arabnya teman-teman.
Tadi Erben minta kata tauhid di dalam Loh, Al-Qur'an. Allah yang tauhid, bukan agama. An-Nahl 93. Loh, Di sini agama yang satu kan, bukan Nah, Allah yang sekarang satu. kamu minta kata tauhid, Ya ada nggak di Al-Quran? Tuhan, Sekarang ada nggak? saya kan bicara Oke, tadi oke. tentang Saya ketuhanan. Baik. Coba mana Tuhan Baik. yang tauhid? Itu yang kutanya. Tanya. Jadi kok Oh, Tuhan dikatakan itu di Tuhan yang sini ahad. Agama yang satu. ummatukum Kami Tuhan kami ummatan ahad wahida ya. Dan konsep wa ana tauhid itu ada. rabbukum fa'budun. Yang Jadi, satu. Kenapa dikatakan bahwa tauhid itu adalah agama yang satu, ajaran yang satu. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Karena semua agama itu dari awalnya mengajarkan tentang sendi-sendi Islam, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Cek deh. Di Nah, Google. silakan. Makanya ada kata ummatan wahida, tawahida. Oke ya, udah ya. Al-Anbiya. Umat Trinitas nggak ada di kitabmu, Erben. Emang enggak, kan udah aku bilang enggak ada kata Trinitas di Alkitab. Ya, umat tauhid ada di kitab kami. Loh, agama tauhid apa? Tuhan tauhid kan enggak ada kan? Tuhan kami ahad, satu. Berarti kamu Gimana? enggak connect. Tadi kan Gimana sih? dengarkan ya, dengarkan. Trinitas Kalau itu pakai kan Kami ini berkaitan. umat Dengar tauhid, dulu Bukan kalian. umat Trinitas. Dengarin Tuhan ya. kami itu ahad. Konsep Dengarin. ketuhanan kami itu bertauhid. Tapi Ahad kamu itu- di Trinitas ahad itu- nggak ada. Satu. Ahad itu hari pertama itu, pertama. Iya, pertama. jadi kalau Ye. dengerin. Gini Erben ya. Dengar Sekarang dulu, kan dengar kamu dulu, bahas dengar linearnya. supaya gini. Di kitab kamu nggak ada Trinitas. Dengarin ya, dengarkan ya. Jadi gini, Allah yang tauhid, setahu saya tidak ada di Quran. Ada beberapa muslim tanya, kalau kata tauhid seperti ini, saya juga belum baca cek bahasa Arabnya apakah betul tauhid. Di situ ya. Itu Umat tauhid itu. Iya, Itu sudah agama. jelas itu. Agama kan, bukan Allah Umat. kan. Umat Kami ini yang umat satu. tauhid. Ya Umat Aduh. yang satu, umat yang bertauhid. ampun. Kenapa dikatakan umat itu Islam itu bertauhid? Karena diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya di ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Makanya dikatakan ajaran para nabi itu ajaran tauhid, kan mengajarkan satu Tuhan. Aku tiada mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Makanya dikatakan kami para nabi itu ajarannya tauhid, mengajarkan kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ya, jadi di Al-Qur'an Bentar. itu jelas inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Ini. wa ana rabbukum Ini kan Al-Anbiya 92 kan. Innalazim Iya. ummatukum Iya, Iya. kami umat apa coba? wahida tahu, bukan tauhid ini. Ini kalian Iya, ini iya kawan. Oke, anggaplah itu. Ya, bukan. umat Wahidah tahu. tauhid. Umat Iya. tauhid, kita umat Wahidah tauhid tahu. teman-teman. Ya, bukan Ini, umat ini. Trinitas. Aduh. Bukan tauhid ini, bukan Allah yang tauhid kayak gini. Saudara Erben Aduh. kamu ditertawakan. Ya nggak apa-apa, tapi kalian kan nggak bisa bodohi saya dengan Kena ini. Erben kena ya. Erben kena ya. Apa Umat kena? tauhid. Lihat, Kami Kayak umat dia ya. tauhid. Wahidah tahu. Syukur. Ini wahidah tahu. Bukan Erben, tauhid. Umat Erben, tauhidah. baca Al-Quran kalau Aduh. udah bisa jangan sosok baca. Oke ya. Ya. Wahidah, apaan kayak gitu? Baca Al-Quran gak kayak gitu. Kami ini umat tauhid, Erben. Kamu nggak bisa menyangkal itu, tapi kamu Coba mana Ngaku- dong umat tapi Tritunggal nggak ada dong, ayatnya, umat Tritunggal nggak ada. dong. Nggak ada, kasihan banget. Nggak ada. Ye. Ayo dong umat Yeay, Tritunggal kita dong, ayo tauhid. dong. Bukan umat Tritunggal. Satu itu wahid. Nah, itu Oke. umat yang satu. Iya umat terus? kan. Jadi Lah iya, berarti kami kan Allah umat yang tauhid. tauhid mana? Allah yang tauhid mana? Allah kami ahad. Apa sih? Allah yang Jangan dulu tauhid ini, maksud- jangan dulu ke tauhid Allah itu- yang tauhid, jangan dulu Nggak ada, gitu. Lu artinya mana kan. Allah yang Tritunggal, mana Allah lu yang Allah Tritunggal? kami ahad. Dengarkan. Coba, lu sebagai umat Allah terdahulu Oh, dan lebih dulu dengar. daripada Saya kami, saya umat yang mau- Tritunggal Kalian mana? kok Ada jadi nggak? tiga Bahasanya orang Erben yang sih? keliru.
dengarin Nggak, ya. saya terlucunya Dengarin Erben ya. ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu terkonsep gitu kan. Itu Dengarin konsep ya. tauhid dengan konsep tunggal. Dia mau meminta Oke. Tuhan kita terkonsep seperti Tuhan dia. Nggak bisa Bukan. Tuhan kami itu tidak Dengarin terkonsep. ya. Tapi dia berdasarkan pengakuannya dia tuh ahad. Dan kami adalah umat tauhid. Dan kamu tanya di mana kata tauhid ada. Kami ini adalah umat yang bertauhid dengan mengahadkan Tuhan, mengesahkan Tuhan bahwa satu-satunya Tuhan, tidak ada satu dalam tiga atau apapun segala macam. Oke. Jadi kami itu begitu. Nah kalian Satu-satu ya, saya sama tidak ada di Miripa ya. kitabmu. Oke. Kemudian juga siapa Yesus juga nggak jelas, pereklerosis lah, yang inilah, satu lagi katanya membatasi diri lah, kemudian menjadi menjadi manusia lah, kemudian satu lagi itu apa tuh ya, membatasi diri menjadi firman. Apa tuh Yesus nggak jelas banget tuh tiga-tiga itu, mengosongkan diri. Apa itu tiga-tiganya tuh? Coba kalian jelasin tuh yang tiga itu. Oke, Kalau kami saya jelas, jelaskan. Tuhan Oke. kami ahad, konsep Tuhan kami tauhid, dan kami umat tauhid. Thank you. Oke, jadi dari apa yang kalian jelaskan, kalian umat yang satu tauhid, tapi bukan Allah yang tauhid ya. Kan Allah kami ahad, gimana sih? Bukan, di situ Unik, aku Kalau dikatakan. kami tidak cobain dong sama terkonsep. Erben dong, unik. Oke, Guru lanjut, kan? lanjut. Bentar ya. Jadi kata Trinitas sampai dunia runtuh tidak ditemukan di dalam Alkitab istilah itu. Ya udah kelar perkara. berarti. Ya, tetapi makna Trinitas itu sangat jelas di Oh, dalam kalau main Alkitab. makna-maknaan kita bisa Ya. banyak. Gak perlu Iya, Tritunggal. Dase tunggal di gue situ. bisa. Dengarin dulu dong. Kalian itu kok kapan kalian dewasa? Oh, kirain mau TikTok, ya udah ya coba. Enggak gitu juga lah. Jadi bukan adu mulut di sini. Jangan nangis Iya, lah. iya. Aduh, kalau kayak gitu-gitu jangan. Ya Aku udah itu lanjut Erben, udah- lanjut nanti aku Oke, juga ya. ngomong jangan potong ya. Jadi gini, jangan framing-framing juga. Kalau di framing yang dipotong lah. Artinya supaya diskusinya diskusi yang bagus. Ya, kalian tanya aja deh. Aku malas tanya-tanya kalian. Ya udah aku nanya sekarang, aku nanya. Iya. Tadi soal manuskrip udah, soal apa? Hmm. Soal tadi apa? Soal tauhid dan Soal Tritunggal babi mana juga yang dibahas ada sama tertulis Erben. udah. Nah, sekarang aku mau Oh nanya. iya. Nama Bapak di Perjanjian Baru siapa? Gak ada. Nama Bapak Iya, di Perjanjian Baru itu tidak ada Betul. dituliskan nama Bapak. dituliskan. Iya, nggak ada ditulis nama Bapak. Ada Karena dituliskan. gini ya. Mungkin kalau kalian pengikut apa yang paham Yahweh kan mereka katakan bahwa Yahweh itu nama. Tapi kalau saya pribadi itu bukan nama seperti nama kamu, namamu si Calvin. Bukan, tetapi nama di situ adalah menunjukkan tentang kemahaan Allah itu sendiri. Karena ketika Musa bertanya siapakah yang namamu? Ya Tuhan itu ngomong, aku adalah aku. Baru kalau saya tarik dengan filosofi teologi Yahudi, Allah itu kan tidak dibatasi oleh nama. Karena bagi filosofi Yahudi, sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Allah tidak terbatas. Maka siapa yang bisa memberikan nama kepadanya? Jadi ketika Musa membuat kata YHWH itu sebagai nama kepada Allah, tidak dipahami bahwa itu nama seperti nama kita, nama saya Erben, namamu Kores atau apa, bukan begitu. Tapi itu menunjukkan tentang kepenguasaan, keotoritasan. Itu menunjukkan tentang keagungan. Itu yang saya pahami. Jadi siapakah nama Allah Sang Pencipta? Saya tidak tahu. Aku kasih tahu sekarang. Iya. Tetapi kalau artinya nama dalam Tunjukin nama pengertian, Bapak Kores di dalam Bible. di mana ada nama Bapak? Ada. Banyak. Ba- Banyak. Nama di situ itu bukan nama seperti nama kita Ada. manusia. Nama Bapak kalian tuh ada. Iya, Tunggu aku dulu, udah pernah ku baca. Makna nama di situ tidak dipahami seperti nama kita yang dibuat di KTP. Karena Allah kan nggak punya KTP, bro, Mana gimana sih? dalilnya Iya, tapi Kores? tertulis dalam Biblos, tertulis itu. Iya, Perjanjian makanya- Baru itu menulis itu. Makanya saya bilang penamaan makna nama di situ bukan berbicara nama seperti kita identitas KTP itu. Karena Allah itu maha. Saya sudah jelaskan tadi filosofi Yahudi. Sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang terbatas. Allah tidak terbatas. Tetapi Allah yang tak terbatas itu, maka dibuat sebuah gelar keagungan yang dipandang sebagai nama. Itu YHWH. Itu yang saya yakini. Ya ini pun di kalangan Kristen ada berbeda pendapat. Saya termasuk orang yang pernah juga berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain. Yang khususnya pengagum YHWH itu.
Itu ada itu yang di PB itu. Itulah nama aku, bro. Aku belum pernah menyatakan namamu. Tapi itu kan ranah penafsiran, bro. Ah, tukang bohong. Ngomong ke Musa baru ke dia doang, tapi Hagar udah tahu duluan nama Tuhan. Itu kan Oke, lucu. penjelasannya gini ya. Peristiwa Hagar itu kan peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian Musa menuliskan dalam konteks Musa. Sama seperti sekarang. Kalau bro menulis sejarah Jakarta di zaman dahulu, pasti kau buat Jakarta. Tapi dulu kan nama Jakarta kan Batavia. Itu enggak, Hagar tahu namanya Yahweh. Hagar berarti bukan Israel loh, orang Arab itu. Hagar itu bukan orang Arab, dia orang Mesir. Dia nenek moyang orang Arab. Enggak, orang Mesir. Dengar dulu. Tadi kan saya baru kasih contoh sama kamu. Ketika saya menulis sejarah Jakarta di masa kini, maka saya akan tuliskan itu dengan nama Jakarta. Padahal sejarah yang saya tulis itu di zaman Batavia. Nih, Hagar udah tahu nama Tuhan nih sebelum Musa. Oh, udah dijelaskan, bro. Nggak usah berpolemik lah. Enggak berpolemik. Apa yang lu ceritakan itu menyangkal kenyataan yang ada. Kejadian 4. Berarti kamu nggak konek yang ku jelaskan, bro. Setelah apa, Calvin? Nih, kejadian. Iya. Salah. Kok Hagar sih? Hawa. Salah, Hawa. Iya. Hawa udah tahu dengan pertolongan Yahweh, katanya gitu dia bilang. Dengarkan. Yang nulis ini siapa? Kitab Kejadian. Yosua. Yang nulis itu Musa, Kitab Kejadian. Musa meninggal dia. Loh, ya meninggal dia, tapi kan sudah ditulis. Terus yang nulis bagian terakhirnya siapa? Loh, itu dilengkapi oleh Yosua. Itu dia, Yosua berarti yang mengkoreksi semua catatan yang ada. Enggak gitu juga. Orang Yahudi nggak pernah memiliki pemahaman seperti yang kau pahami. Tapi kalau pemahamanmu seperti itu, saya katakan selama menikmati kesalahan. Ya udah. Jadi saya jelaskan. Ini Kitab Kejadian pasal 1 ini, 4. Yang kau tunjukkan pasal 4 ini kan ditulis oleh Musa. Tapi kita tahu bahwa jarak Musa dengan Kitab Kejadian ini kan sudah ratusan tahun. Dengan Abraham saja jaraknya sudah 400 tahun lebih. Jadi Musa menceritakan tentang peristiwa Adam dan Hawa yang berjumpa dengan Sang Pencipta, memakai konteks nama seperti yang saya jelaskan tadi, kepenguasaan itu dengan konteks dia. Saya kasih gambarannya, saya menuliskan sejarah Jakarta pada zaman sekarang. Tapi berkisah itu pada zaman Batavia. Saya tidak menulis Batavia, tapi saya menulis itu Jakarta. Karena saya tulis di konteks sekarang. Seperti itu Musa juga ketika menulis itu di konteksnya Musa. Nah di situ, bro. Nah terus sekarang Hawa tahu namanya Yahweh dari siapa berarti? Aduh, berarti saya harus jelaskan ketiga kali, bro. Enggak, gue ngerti kalau Musa tahu karena pas zaman kitab dia dikasih tahu namanya. Nah kalau Hawanya gimana? Bukan. Kamu memelintir kata-kata saya. Lo kok memelintir? Enggak kayak seperti itu penjelasan saya. Jadi kalau kamu diskusi sama saya itu, jangan kamu pelintir penjelasan. Musa taunya kapan? Pas dikasih tahu Yahweh kan? Dengarkan ya. Kami udah pernah bahas ini. Ibu Sofi ada satu materi mengatakan bahwa kata YHWH itu sudah ada di zaman sebelum Abraham juga. Ada di manuskrip. Jadi itu sebuah gelar keagungan kepada yang tertinggi. Berarti ini kejadian 6 nomor 3 maksudnya apa? Waduh, berarti kalian udah dijelaskan. Iya, kalau misalnya ini kan berarti gini loh. Perhatiin kejadian 6 nomor 3. Kejadian Keluaran salah. Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Iya. Berarti Abraham, Ishak dan Yakub ini nggak dapat nama Tuhan. Bro, makanya saya bilang nama Tuhan itu di dalam konteks Yahudi dan yang saya yakini bukan nama seperti kita punya nama ditaruh di KTP. Tapi itu menunjuk kepada keagungan, kebesaran, keagungan Tuhan. Jadi itu memang nama itu kan menuju kebesaran dari pemilik nama tersebut kan? Iya, tetapi bukan nama seperti ini, seperti nama di KTP. Iya, berarti nama keagungan, kebesaran pemilik sang nama ini baru dikasih taunya kapan? Tidak pernah dia memberitahukan bahwa dia Yahweh. Aku Yahweh, nggak ada. Ya udah, aku apapun itu yang sebagai sang pemilik nama yang diagungkan itu kapan dikasih taunya? Iya, kepada Musa itu di Keluaran ini juga. Kenapa Hawa bisa tahu duluan? Berarti kamu nggak dengarkan penjelasan saya. Ini saya jelaskan
dengerin. Bentar, Lu hanya bersembunyi di balik nama KTP. Bentar. Gue nggak peduli itu mau nama KTP apapun namanya, tapi orang-orang zaman Hawa dia udah tahu. Dengarin ya. Ini loh sebutan untuk yang sang pemilik nama gitu loh. Jadi gini, jangan berpolemik lah. Jadi gak berpolemik, my brethren. Dengarin ya. Dengarkan ya, gini. Musa menuliskan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu peristiwa yang ratusan bahkan ribuan tahun sebelum di zaman Musa sendiri. Iya. Terus Musa menuliskan peristiwa itu memakai konteks Musa, di mana Musa waktu itu memperkenalkan kebesaran Allah itu sebagai YHWH. Walaupun itu bukan dalam pengertian nama seperti nama kita, bukan. Oke. Tetapi itu menunjukkan keagungan. Jadi Musa menuliskan peristiwa itu, kisah di dalam peristiwa yang terjadi itu, dia tuliskan dengan konteks bahwa Sang Yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan. Itu ya. Dengan kata lain, Hawa sebenarnya nggak tahu kan gitu? Saya kalau dikatakan tidak tahu, kita tidak bisa memastikan. Lo gimana? Berarti lo berdiri di mana ini? Kok nggak kokoh pendirian lo? Dengar dulu ya. Coba. Karena gini, karena saya tidak pernah menemukan tulisan Hawa sendiri. Saya menemukan tulisan Musa tentang Hawa. Awas, hati-hati lo kayak Romualdo, ntar Hawa fiktif lagi. Bukan, saya yakui bahwa itu ada. Tetapi tulisan Hawa tentang pengenalannya kepada Tuhan, saya tidak pernah temukan. Emang zaman Adam sama Hawa udah mengenal budaya tulisan? Dengarkan dulu saya. Tadi lu udah titik tadi tuh. Belum. Tetapi siapa Hawa menulis tulisan Musa, maka saya memahami Hawa itu dalam konteks tulisan Musa. Oke. Itu yang harus kamu tahu. Oke. Nah, dalam konteks tulisan Musa, Hawa udah tahu nama kebesaran Tuhan atau belum menurut lu? Musa memperkenalkan Hawa itu sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Cakep. Berarti Hawa sudah tahu mengenal Tuhan. Iya, Hawa sudah tahu dan mengenal. Ya dia mengenal Tuhan lah. Cakep, mengenal Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang dia belum memperkenalkan dirinya, berarti Tuhan. Dengarkan, kau jangan potong dong ayat ini. Tetapi dengan namaku. Jadi itu ya, dengan namaku. Jadi belum pernah. Kalau di ini di kejadian 4 nomor 1 ini emang dengan apa ini? Ini dalam Ibraninya apa emang ini? YHWH kan kalau itu dia, my brethren. Berarti kamu nggak nanggap tadi yang dijelaskan. Oke, gue nangkap sebenarnya. Di sini gue ingin membenarkan lo, Erben, karena nama Tuhan itu bukan Yahweh. Gue sepakat. Nama Tuhan itu dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Sebentar makanya ya. Dengarin ya. Gue menyerahkan diri gue untuk dibawa sama lo ke sini dulu. Di dalam yang saya pelajari bahwa Sang Pencipta itu tidak dibatasi oleh sebuah nama. Tetapi di dalam catatan Musa, Allah yang tak terjangkau, Allah yang tak terbatas ini, dia memperkenalkan dia sebagai YHWH. Tetapi YHWH itu nama kebesaran. Nama aslinya nanti ditunjukkan di Perjanjian Baru. Waduh, ini aneh-aneh. Nggak percaya. Yohanes 17 nomor 11 loh. Apa coba tunjukkan? Engkau telah memberikan namamu kepadaku. Itu kan, itu loh. Jadi itu bukan berbicara nama seperti yang kita pahami. Iya. Itu Yesus udah dikasih nama Tuhan. Loh, saya udah jelaskan tadi sama. Ini lo nggak percaya, ini lo. Yang pasti kan nama itu kan bukan Allah, bro. Itu yang harus catatan ya. Itu sepakat gua. Ini akan gua kasih tahu namanya siapa. Nih kan nih, lihat nih. Yohanes 17 nomor 11 ya. Yohanes 17. Nah, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Udah dikasih kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ya? Ya. Oke. Nama. Jadi Musa dan Hawa salah di sini mereka. Jadi di sini gini ya. Itu berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan. Ya harusnya ditulisnya kekuasaanmu dong, bukan namamu. Loh, berarti makanya saya bilang ini saya lagi baca buku di LAI.
Artinya itu berbicara dengan nama kekuasaan itu. Iya, nama kekuasaannya udah dikasihkan. Nah, sekarang biar izinkan Penatua menjelaskan kepada Brethren Erben. Nah, namanya siapa sih sebenarnya? Nah, di sini kita akan melihat dulu jejak-jejaknya. Pertama kita lihat di sini. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Engkau ya, Engkau. Nah, dan di sini nanti kemudian diperkuat perkataan Yesus ini oleh Saulus di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu ilah saja, yaitu Bapa. Jadi satu-satunya ilah itu adalah si Bapa ini, Bapa ini yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kamu salah baca itu. Satu Allah saja. Iya, siap. Satu Allah ya, satu Allah. Satu yaitu Allah Bapa saja, yaitu Bapa. Nah, Bapa ini yang adalah julukan, Allah juga adalah julukan, Yahweh juga adalah julukan, nanti menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bukan, yang menyatakan dirinya itu firman-Nya. Iya, ya gini dia. Jadi turun dua kali Tuhan itu. Pertama firman-Nya dulu, kemudian Bapa itu sendiri turun nanti. Di mana? Ini dia. Kemudian ketika langsung kita lihat di 1 Korintus 4 nomor 15. Ketika kita udah tahu hanya ada satu Bapa, di sini ini dikatakan lagi, Bapa ini lalu menyatakan dirinya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, ini Bapa ini siapa nih? Telah menyatakan dirinya, tapi dalam wujud siapa? Dalam rupa siapa? Oke, saya harap jangan kita bisa lihat di 1 Korintus 1 nomor 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Jadi nama Bapa adalah Paulus. Selamat datang. Saya harus klarifikasi ya. Klarifikasi apa lagi? Sebentar. Tolong diskusinya yang beradab dong. Jadi gini ya. Gua ngomong jangan dipotong tadi itu sebenarnya. Bukan. Gini. Gua nggak apa-apa gitu, Ben. Jadi gini cara mengimani perjanjian baru itu begini. Kenapa kalian suka memframing? Menurut saya itu bukan kualitas Islam yang saya tahu, tapi kalau Islam agak berbeda memang kayak gini. Jadi gini. Paulus itu adalah Bapa. Bapa dalam konteks di situ adalah Bapa rohani bagi. Gak bisa. Bapa itu cuma satu. Bentar ya. Gak boleh, Erben, gak boleh. Lihat jadi ini udah dikunci di sini, udah dikunci. Kau diam dulu dong. Ini hanya diam bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Kamu dari tadi dilembutin nggak ngerti. Dengarin ya. Tadi lu motong-motong gua. Bukan. Kan gini, kamu kan dari tadi kan apa? Memframing. Saya harus luruskan, berikan waktu. Dengarin ya. Nah, sama apa tadi tuh? Matius Allah 23 lihat. Sebagai Bapa hanya satu. Yaitulah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Paulus juga adalah sebagai Bapa, tetapi bukan sebagai Allah. Tetapi di situ sebagai Bapa apa? Sebagai Bapa rohani, sebagai Bapa pengajar. Selain mana juga, dalilnya ada Bapa rohani, Bapa pengajar? Dengar. Penggunaan kata Bapa itu luas. By data. Mana Bapak rohani? Paulus Bapak rohani mana? Lihat ini Matius 23 nomor 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Lihat ini. Dengarin. Sebentar, Kres. Bentar ya. Si Erben kan dari tadi ngomong data. Nah, sekarang Bapak rohani Paulus mana ayatnya? Mana? Iya benar, coba. Mana? Datamu yang tadi itu biar kita baca secara utuh. Nah, ini Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Maka Saulus itu adalah Bapa yang benar, Bapa yang mengutus Yesus. Bentar. Yang tadi di Korintus tadi itu coba kita baca utuh. Saya minta dibaca utuh supaya diskusinya bagus. Nih. 1 Korintus berapa tadi? Utuh gimana? Satu perikop atau satu? Iya, 1 Korintus dalilnya utuh. Anjing panjang banget. Mana? Ini. Coba 1 Korintus 8. Oke, saya harus baca semua ya. Silahkan gitu. Iya, silahkan. Udah dikunci sama Yesus di Matius 23 nomor 9. Jangan kamu memanggil orang-orang yang lain Bapa, karena hanya ada Bapa satu. Oke. Siapa itu Bapa yang menyatakan dirinya dalam 1 Korintus 4 nomor 19. Di sini dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Cakep. Bapa di situ artinya sumber ya. Jadi Bapa sebagai Allah hanya satu. Ya. Oke, itu Bapa di surga. Sekarang tadi yang Paulus tadi, yang kamu bilang Paulus sebagai Bapa di mana? 1 Korintus 4 nomor 15. 1 Korintus 4 nomor 15. Oke, kita baca ya secara utuh ya.
Boleh. Perhatikan. Jadi kalau kalian orang yang cerdik membaca, maka kalian sebenarnya nggak perlu diajari ke anak TK, lihat ya. Itulah kenapa gue mendapatkan hikmah, mendapatkan. Dengarin, saya baca ya. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, perhatikan ya. Iya. Pendidik guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Perhatikan ya. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, perhatikan ya, aku menasihatkan kamu. Siapa di sini Paulus? Kaitan dengan ayat 15. Bapak yang di sorga, selamat datang di kebenaran. Dengarin ya, saya di sekolah memanggil waktu SMP, memanggil guru itu sebagai bapak saya. Kebetulan enggak, Pak. Beda, Pak. Ini bapak enggak pakai KI. Saya kan. Enggak bisa, enggak boleh itu. Saya itu juga, sesat kalau kayak gitu, sesat itu. Iya, saya juga dipanggil kadang bapak katanya. Berarti lu melanggar juga, ini, berarti lu melanggar Matius 23 nomor 9. Gini, sebentar. Nih, jadi ini lihat ya, ini. Woi, jangan kabur lu. Ini lihat Matius 23 nomor 9. Lihat ayat 15 dulu, ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik. Jadi di sini konteksnya Paulus sebagai bapak. Kalau nanti mau dicek lagi. Bapak oleh apa? Gua tanya bapak oleh apa? Karena dia memberitakan Injil. Bapak oleh Injil yang diberitakan. Nah sekarang kita lihat di Injil ada yang berkata begini. Injil Matius kita lihat. Enggak. Saya pikir 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Selamat datang di kebenaran. Coba baca semuanya ya. Baca semuanya. Matius berapa? Matius 23 nomor 9. Baca mulai 1. Baca. Mau dari 0,3 juga boleh. Oke, enggak apa-apa. Sesudah itu naiklah Yesus dalam perahu. Yang tertawa ini menurut saya ini enggak dewasa cara berpikirnya. Ini lihat ini. Lu yang enggak dewasa. Loh, aku kan udah jelaskan. Iya, Bang Eben, maaf ya. Maaf kami ya. Ya. Maaf ya, Bang Eben. Sesudah itu lanjut lagi coba Yesus dari 1. dalam Coba perahu, perhatikan ya. Matius 9 ayat Matius 23. Oh, 23. Oke, mulai ayat 1 Ini di layar ada padahal. Kecil. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Perhatikan ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, ya. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya mirip ini orang yang suka pamer ya. Mereka sudah duduk di tempat terhormat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, perhatikan, dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun siapapun bapa di bumi ini. Haleluya. Hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Haleluya. Perhatikan ya. Jangan pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya ini yang keluar dari Paulus, yaitu si Mesias. Perhatikan itu. Ya. Jadi konteks yang harus diperhatikan di sini, memang Bapa Allah hanya satu, yaitu Bapa di surga. Itu dia. Tetapi kalau Bapa dalam bentuk pengajar, Bapa dalam bentuk manusia, itu nggak bisa dipisahkan. Banyak. Keilahian dan kemanusiaan Paulus nggak bisa dipisahkan. Nggak terpisah itu. Selalu menyatu. Kalau begitu cara belajarnya, saya katakan itu cara belajar setan. Kok setan? Nggak apa-apa. Yesus punya dua natur, begitu juga Bapa punya dua natur. Oke ya. Jadi bukan begitu, makanya kita harus lihat konteksnya. Iya. Memang betul. Jadi keilahiannya tidak terpisah dengan kemanusiaannya. Bukan. Konteksnya harus dilihat. Jadi belajar Alkitab itu tidak seperti belajar Quran. Belum memutilasi Tuhan kalau gitu. Nggak bisa. Dua natur dalam satu badan. Enggak seperti itu. Saya sekarang. Lu nggak seperti itu. Lu menyangkal dua natur. Bukan. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada seperti apa.
Jadi kalau dalam kemanusiaannya dia berbicara dalam wujud manusia Bapak ini, dalam wujud Paulus yang kita kenal. Cuma nanti kalau dia udah naik ke langit dia menjadi ilah lagi, dia menjadi Bapak lagi. Karena itu Yesus berdua duduknya dengan Yesus, si Paulus ini. Itulah kenapa pembatalan Torah itu hanya berani dinyatakan oleh siapa? Oleh Paulus. Karena Paulus lah Bapak itu sendiri. Sekarang selamat datang di kebenaran. Aku menguatkan dong, boleh nggak? Sebentar. Loh, kata Kores itu sebentar. Dibangkitkan di nggak apa-apa. Sebentar. Karena nanti Paulus duduk di samping kanan itu sama Yesus. Kan yang dibangkitkan cuma 12 murid. Nah, Paulus itu juga menghakimi malaikat loh. Siapa tuh? Paulus menghakimi malaikat. Paulus yang paling mengerti Yesus. Sebentar ya, saya luruskan dulu ini ya. Ya apa? Enggak, lu malah menyesatkan kekristenan lu malah menyesatkan kekristenan. Sekarang saya baca buku terjemahan LAI ya, dari pedoman penafsiran ini Injil Matius halaman 706. Apa sih tafsir itu manusia? Enggak dapat Roh Kudus. Sola scriptura lah. Sebentar. Yang kamu baca di sini kan dari LAI juga, Bro. Ya, tapi bukan tafsiran, ini langsung dalilnya ini. Yesus yang ngomong, tintanya merah. Ini ada pedoman yang diberikan oleh itu LAI. Tafsir manusia itu menyesatkan. Aku bisa menjelaskan enggak? Enggak, menjelaskannya sesuai Biblos lah. Iya, ini aku baca dari LAI bukunya. Nah, lu baca terjemahan tafsirannya enggak boleh itu. Enggak, ini bukunya, lihat ya. Enggak mau. Pedoman. Jadi lu harus bawa dalil yang kurang menyatakan bahwa Paulus aku jelaskan dong, jangan kurang ajar. Udah Kores biarin lah, Kores. Tafsiran enggak mau. Di sini dituliskan ya. Dikatakan begini. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Pernyataan ini tidak bermaksud melarang orang memanggil bapa kepada ayah kandungnya sendiri. Yang dimaksud di sini mengenai memakai kata sebutan nyambung itu, sebagai sapaan untuk guru-guru agama terkemuka. Perhatikan ya. Itu yang nafsir siapa? Dengar Petrus dulu ya. Itu yang nafsir. Bentar. Saya selesaikan kurang aja ini. Sebentar, saya selesaikan. Tafsir data-data. Bukan. Coba sok. Ya, Erben silakan diselesaikan. Saya selesaikan ya. Saya sebutkan bukunya Injil Matius edisi kedua yang diterbitkan oleh LAI dengan judul Pedoman Penafsiran untuk Menerjemahkan Alkitab dan Menafsirkan juga. Dituliskan mereka begini. Ya. Jadi ini saya pegang halaman 706. Ya, itu gua kira yang menerbitkan Petrus, ternyata LAI. Kalian ini apakah agama kalian seperti ini? Kita kan sedang dalam Biblos, kita kan berarti hanya sola script. Tidak menggunakan penafsir-penafsiran. Keselamatan itu hanya datang dari Yesus saja, nggak usah pakai tafsir-tafsir. Amin. Kalau itu amin ya. Amin kan? Sebentar. Erben mau bilang apa itu? Sebentar. Bapak itu ada di bumi. Sebentar, saya jelaskan. Pernyataan ini tidak bermaksud melarang orang memanggil bapa kepada ayah kandungnya. Itu yang ngomong siapa? Petrus, Barnabas, siapa yang ngomong? Sini, dengarkan ya. Yang dimaksudkan di sini mengenai memakai kata sebutan bapa sebagai sapaan untuk guru-guru agama terkemuka sebagaimana biasa di kalangan Yahudi. Kenapa? Seorang anggota jemaat Kristen tidak boleh menganggap dirinya lebih penting dari orang yang lain. Tolong di-mute dong. Ini siapa ya? Tolong di-mute dong. Saling menghargai. Karena kita bahas Alkitab. Namun orang Kristen juga tidak boleh menunjukkan penghormatan berlebihan kepada orang lain. Oleh karena dalam jemaat Kristen semua orang berstatus sama di hadapan Allah. Betul. Hanya Allah yang lebih segalanya dari setiap orang. Amin. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya dengan masalah menghormati orang lain yang lebih tua atau dianggap lebih dalam hal tertentu pada beberapa masyarakat. Ada terjemahan yang memberi catatan kaki terhadap penggunaan kata bapa dengan keterangan sebagai tanda kehormatan. Siap, kita amin. dapat juga menerjemahkan ayat ini menjadi misalnya dikatakan begini. Jangan pula kamu memanggil seorang pun di dunia ini dengan panggilan kehormatan Bapa, karena yang layak menerima panggilan seperti itu hanyalah Bapamu di surga. Oke? Yang sudah menyatakan dirinya. Amin. Oke ya. Jadi Paulus ya. itu. Gue jelasin lagi ya sekarang ya. Bentar, kamu nggak punya hak menjelaskan dong karena ini. Loh, gue enggak boleh. Dalilnya keluar ini. Sebentar ya. Jadi saya hanya meluruskan kesalahan kalian. Ini Erben ini Protestan atau apa sih kok pakai tafsir? Loh, sekarang kan begini, Bro. Kan yang dibahas Alkitab. Nanti kalau pakai tafsir lu apa? Saudara Erben, coba saudara jelaskan Yohanes 8 nomor 44.
Yohanes berapa? Yohanes 8:44. Korelasinya dengan yang tadi coba. Yohanes 8 nomor 44. Yohanes 8. Oke, saya baca ya. Ya, kok ada Bapa selain Bapa yang di surga? Loh, perhatikan Yohanes 8 nomor 44. 8:44. Ya kalau kayak gini kan enak. Oke, iblislah yang menjadi bapamu. Perhatikan ya. Berarti ada Bapa dong selain daripada Bapa yang di surga. Dengarkan ya. Jadi gini, makanya saya bilang kata Bapa di sini penggunaannya banyak. Penggunaannya banyak. Ya iblis itu Bapa kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup kurang ajar. Hidup amoral. Itu jelas. Makanya jadi gini, kalau kalian membaca Alkitab itu, baca secara utuh, lihat ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, jadi iblis itu bapa segala pendusta. Kamu juga bapak kok. Bapak siapa? Bapaknya anak-anakmu. Bapak murid-muridmu bisa. Sekarang Gurunda sama iblis mana yang di bumi? Loh. Iblis juga kan di bumi kan ada kan? Mana ada iblis di bumi? Bahkan dikatakan apa itu iblis itu ya. Iblis bisa disadarkan. Ini nubuatan ini. Mana ini nubuatan? Tertuju kepada satu umat ini. Enggak nubuatan ini. Ini antara Islam dan Kristen Sebentar. Kalau ini nubuatan yang bagi orang yang tak memahami. Perhatikan di sini, langsung kok disebutkan Yesus kepada orang yang menjadi temannya berbicara atau lawan bicaranya di sini. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Oke ya. Satu-satunya manusia yang mengaku bapak siapa? Loh. Paulus. Dengar dulu, bukan begitu cara belajar Alkitab. Jadi dengarkan ya. Kitab Injil ini, Yohanes 4:8-44, ini Yesus sedang berbicara kepada orang lawan berbicaranya langsung loh. Yohanes 8 ini. Untuk mengingatkan? Enggak, bukan mengingatkan. Itu bicara langsung tatap muka loh. Iya, itu berbicara tatap muka langsung. Jadi Yesus ngomong langsung kepada lawan bicaranya itu. Iblis yang menjadi bapamu. Jadi kalau kalian cara belajarnya seperti itu ya, selamat menikmati kekeliruan. Emang kenapa sih kalau Tuhan turun menjadi manusia? Emang kenapa? Enggak ada Tuhan turun jadi manusia. Yesus aja bisa, kok Bapak nggak bisa gitu. Firman-Nya aja bisa, kok Bapaknya nggak bisa. Loh, sekarang begini ya, sebentar. Lihat Yohanes 8, kalau dilihat ini perikopnya ya, dikatakan justru nanti ya 21 Yesus bukan dari dunia ini. Dikatakan di sini. Ini sama berbicara Bapak juga bukan. Ayat 17, 18, 19-nya Yesus dan Bapa adalah dua. Enggak ada dikatakan, aku ada Bapa adalah satu kok. Ada. Enggak. Baca. Saya dengarkan ya. Saya sudah membahas hal ini dengan bagus. Kata satu di situ bukan dalam satu wujud, tapi di situ satu dalam hal karya, satu dalam sifat. Contoh, aku dan Juma satu. Satu apa kita? Satu bangsa. Aku dan Juma satu jum. Jadi kata satu itu tidak langsung serta-merta berbicara wujud. Jadi makanya kalian harus banyak belajar. Berarti Bapak dengan Yesus itu satu apa? Di dalam teks itu, aku dan Bapa satu itu berbicara satu sifat. Sifatnya apa? Yesus memiliki sifat ilahi dan Allah memiliki sifat ilahi. Baru juga. Yang mana sifat ilahinya Yesus? Oke, saya bisa presentasi, kalian mau dengarkan? Ya, tunjukkan aja. Yang mana sifat ilahinya? Sifat ilahi Yesus ngomong, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sifat ilahi, dari mana Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Lah, karena dia kan tahu bahwa dia adalah firman. Dia tahu. Kalau itu alasannya, kenapa Yesus tidak tahu kapan kiamat? Karena Bapa belum memberitahukan kepadanya dan belum. Berarti Yesus dan Bapa tidak satu. Udah. Dengarkan ya. Karena gini, dengarkan. Jadi Yesus ini kan di dalam kehadirannya kan dia kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus kan tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Dan dia berkarya atas apa yang Bapa kehendaki. Maka Yesus katakan kan, berarti makanan, dia tidak dengar dulu.
dengar dulu. Jadi gini, makanya di sini bro, orang Kristen itu kan selalu melihat Yesus itu ada yang namanya dua natur Kristus itu. Bisa Sisi kelahirannya dibeda, tadi gugur bisa, ya, tidak ada ya. bentar dulu, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu yang harus kalian pahami, supaya jangan lari kemana-mana. Saya mau tuntaskan dulu ya. Yohanes pasal 8, ya, Yohanes pasal 8 di sini, ini berbicara Yesus langsung kepada orang-orang yang ada di hadapannya, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Ahli-ahli Taurat itu bapaknya Paulus. Bukan, ahli-ahli Taurat itu. Oke, saya sudah pernah jelaskan ini sama Slayer. Pada saat zaman Yesus, Paulus itu belum sebagai seorang ahli Taurat. Karena Paulus itu belum cukup sebagai seorang ahli Taurat. Menurut Billy, yang Yahudi, saya tanya kemarin, seorang ahli Taurat itu disebut usia 40 tahun. Pada saat itu, Paulus belum ada usia 40 tahun. Karena Paulus lebih muda daripada Yesus. Jadi usianya belum memenuhi hukum Taurat. Contoh gini ya, anaknya geng motor, bapaknya pendeta. Nggak perlu anaknya bapaknya menjadi geng motor untuk mempunyai anak geng motor. Ya, itu kan harapanmu. Tetapi kan yang kita bahas tidak seperti itu. Bapak kan yang melahirkan, bukan yang meluluskan. Jadi gini, cara belajar kalian itu selalu saya sebutkan. Itu cara belajar iblis. Iblis kayak gitu belajar. Iblis apa sih? Ya iblis itu suka Paulus itu mengaku sebagai rasul dari sejak dalam kandungan ibunya loh. Gimana dia mengaku sebagai rasul dalam kandungan ibunya, coba. Dia dipilih, ya kan? Oke, dipilih. Bangsa Yahudi itu kan sudah dipilih sejak zaman Abraham. Loh, makanya berarti bangsa Yahudi semuanya rasul gitu? Bukan. Jadi rasul, makanya dipilih, dipanggil, kan ada diutus, kan ada berapa. Jadi makanya Paulus itu utusan kayaknya tunjukkan rasul, aja. Bapak tunjukkan juga aja, tunjukkan. Gitu loh. Banyak namanya juga Tuhan bisa apa aja. Jadi gini, kalau kalian cara belajarnya seperti itu, saya katakan kalian mirip dengan iblis. Loh kok iblis? Kok kita dikatain iblis? Mirip kayak gitu. Jangan menyebut siapapun di bumi ini dengan sebutan Bapak. Karena di 1 Korintus itu Bapak akan menyatakan dirinya. Oke, itu Paulus ngaku Bapak. Nah, itu dia Guru. Dengarkan ya, konteksnya di situ disampaikan kepada ahli Taurat. Ahli Taurat itu nggak boleh dipanggil sebagai Bapak karena tidak layak. Kan tadi dikatakan mereka hidup di situ bagaimana? Iya, kalau misalnya jadi gini, ini Paulus itu jahat, dia sebagai bapak yang jahat. Cuma kalau ke yang bukan Yahudi kan dia adalah bapak yang baik, bapak yang mengutus Yesus kepada manusia. Dengarkan ya. Jadi Paulus itu mengorbankan Yesus agar bisa ditebus dosa-dosanya manusia. Sebentar. Paulus tidak ikut di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Paulus sumber kehidupan. Paulus adalah bapak. Enggak, salah kalian. 1 Korintus 4 nomor 15. Aku telah menjadi bapakmu oleh Injil. Jadi gini, kalau kalian kutip ayat itu lepas dari konteks, kalian persis dengan iblis. Gimana mau lepas dari konteks? Paulus sudah ngomong oleh Injil dia jadi bapak. Iya, konteksnya di oleh situ berita baik dia menjadi bapak. Konteksnya 1 Korintus 4 nomor 15 konteksnya sampai nomor 16. Di situ dia sebagai seorang pengajar. Gak bisa, dia seorang pengajar. Nomor 9, jangan ada yang manggil bapak di bumi ini. Dia di situ konteksnya sebagai seorang pengajar. Meskipun kamu ada 10.000 guru di dalam Kristus Yesus, tetapi akulah Paulus yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Bapakmu itu Tuhanmu. Dengarkan ya. Jadi silakan. Bapakku sebagai Allah Sang Pencipta itulah aku yang menjadi di surga. Bapakmu, menjadi Tuhanmu. Tetapi Bapa sebagai guru bagi saya Paulus. Karena menurut saya Paulus lebih layak jadi teladan setelah bertobat daripada baginda Muhammad. Lo mendiskreditkan bapaknya Yesus berarti. Enggak. Lah, jadi di situ makanya saya bilang saya juga dipanggil Bapa juga kok. Pada mulanya firman bersama Allah. Allah ini siapa? Bapak siapa? 1 Korintus 4 nomor 15 Paulus. Ya. Yesus dan Paulus telah bersama-sama dari awal. Nanti kalau kamu pergi ke budaya kayak gereja, Bapak itu pendeta juga Bapak, katanya juga ada. Ya, jadi, itu mah sesat namanya. Udah dibilang nggak boleh manggil Bapak di bumi ini. Dengarkan ya, makanya gini. Kalian itu para saudara-saudara muslim harus memiliki wawasan yang lebih luas lagi, memahami kata dalam konteks. Dengar. Ya. Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu?
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Iya, Nah, siapa yang menyangkal? dengan Siapa 1 Korintus 4, 15, 16, Paulus menyangkal Bapa juga menyangkal Yesus karena dia mengaku Bapa dan juga dia mengaku sebagai Kristus. Baca semua ya. Coba baca semua. Coba tunjukkan dong 1 Korintus 4. Silakan aja Anda baca. Kita lihat nanti ya. 1 Apa? Korintus. Gurunda berapa? 1 Korintus 4. Yohanes 2 nomor 22 jelas itu. Yohanes dia menyangkal 2. Bapak, menyangkal Anak juga. Bukan, di mana Paulus tadi? Paulus tadi di mana? Dia menyangkal Bapa. 1 Korintus 4, 15, 16. Silakan 1 Korintus 4. Iya, dia menganggap dirinya Kristus. Meskipun kamu ada 10.000 atau beribu-ribu guru di dalam Kristus Yesus, tetapi akulah Paulus yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu, menjadi Tuhanmu. 1 Korintus. Makanya sekarang 4. Kristen itu, bentar, ya, kiblatnya adalah Paulus. Oke, kita baca ya. 1 Korintus 4 nomor 1. 15-16. Kita mulai nomor 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kok nggak di-share? Aku yang share kalau gitu ya. Iya. Oh, tadi lu katanya nggak bisa baca, jadi gue tutup. Bukan, karena kecil kali yang kau share tadi. Aku baca di Alkitab. Artinya kan perlu juga teman-teman yang ada di media sosial. Ya udah, nih gue kasih lagi. Sebentar, ini aku share aja. Ya udah. Ya. Karena perlu juga kalian dikasih belajar Alkitab gratis. Lu nggak mau bebal banget dibilangin Paulus Bapak. Dengar, kan nanti kalian akan sadar sendiri kok. 1 sadar Korintus apa tuh dalilnya tulis nggak mau diimani. Oke. Yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dialah yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang menerima pujian dari Allah. Perhatikan ya, menerima pujian dari Allah. Jadi bukan Paulus mengaku dirinya Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diri juga ngomong Allahku dan Allahmu, dan Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang kau mempunyai tidak engkau terima? Dan jika engkau memandang menerima, mengapa engkau memegahkan diri? Oke, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja bagi kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, perhatikan ya, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Tuh, sebab berpendapat kami sendiri tuh. Berpendapat sendiri dia tuh. Enggak masalah. Ya karena tadi dia kamu Bapak bilang unik. nggak boleh. Nggak, Nah, itulah sih, tadi yang kena di Yohanes 8 itu. Dengarkan ya. Dengarkan Iblislah ya. bapakmu. Sebab telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat. Apabila ia berkata berdusta. Oke ya. Ia kami bodoh oleh karena sendiri. Kristus. Perhatikan ya. Dikatakan dia kami bodoh oleh karena Kristus. Kenapa? Karena dia enggak orang, dia bodoh. Jadi gini. Berarti supaya kita kalian sedikit dengar dulu. Dengarkan ya. Jadi surat Korintus ini adalah tulisan Paulus, pengajaran Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di jemaat Korintus, termasuk berkaitan dengan dirinya, bahwa ada orang-orang tertentu di sana yang menganggap Paulus itu dengan hal-hal yang aneh-aneh, sehingga dia menulis hal itu. Di situ ya. Jadi kalau kalian tidak tahu latar belakangnya itu, maka kalian akan lucu, ya. Sampai pada saat Korintus ini. Itu jemaat Korintus itu orang Yahudi atau apa? Jemaat Korintus itu ya orang-orang Korintus, ada orang Yahudinya, ada juga orang non. Karena kan jadi maksudnya satu tempat jemaat itu berkumpul orang berkulub dan yang tidak berkulub gitu.
Sebentar, enggak lari dulu ke sana. Barang siapa menyangkal Paulus, maka dia menyangkal Yesus. Enggak ada di situ dikatakan kayak gitu. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Perhatikan ini, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama. Ini Bapak ini, Yesus itu ketika ditampar masih mengeluh. Kalau Bapak itu dia memberkati dia. Aduh, kalian ini, Tuhan ampunilah mereka ini. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak kasihi. Anak-anak yang kukasihi, haleluya. Anak-anak apa di sini? Anak-anaknya Bapak lah, anak Allah, anak Paulus. Jadi kawan-kawan semua, Paulus di sini menjadi Bapa secara rohani, bukan bisa, Bapa sebagai Allah ya. Lu nggak boleh memisahkan kealahannya Paulus dan kemanusiaannya Paulus. Oke ya. Baru kalau lihat ya, bisa terpisah. Oke ya. Ini 1 Korintus, ini adalah tulisan Paulus yang sama. Cakep iya. Itu dia 1 Korintus 1. 1 Korintus 8 ayat 6 juga tulisan Paulus. Iya, jadi artinya bilang gini, juga bentar, Bapak itu mendeklarasikan diri dalam Paulus. Dengarkan ya. Kalau kalian memahami bahwa tulisan Korintus 1 Korintus 4 dengan 1 Korintus 8 adalah tulisan Paulus, maka ini menegaskan Paulus sebagai Bapa dalam hal sebagai seorang pendidik. Tetapi Allah sebagai Bapa adalah dia sumber segala sesuatu. Karena ini tulisan Paulus yang sama. Kalian gini ya. Kalau kalian Yesaya 55 nomor 11, jangan lari Yesus kemana-mana. Yang keluar dari mulut Paulus akan kembali dan melaksanakan tugasnya. Kalian ini kok kayak gini sih jadi manusia? Aku heran. Apa sih? Apakah kualitasnya orang Muslim seperti ini? Iya, kami nggak boleh membenarkan kesesatan, Bang Erben. Itu kualitas kami. Yang sesat itu yang tidak pasti masuk surga loh, yang sesat. Emang yang menyangkal Bapak kan? Lu menyangkal Paulus itu Bapak, masuk surga dijamin sama Yesus. Kekristenan lu. Buktikan iya. Benar. Paulus itu menyangkal Bapak karena dia nggak dengarkan. Kalau Paulus menyangkal Bapak, ini kalian baca, ini tulisan Paulus. Iya, lu menyangkal Paulus ya, itu. Dengarkan ya kawan-kawannya. Kalian kalau membaca ini, tadi kalian kutip dari 1 Korintus 4. Iya. Padahal 1 Korintus 4 dengan 1 Korintus 8 itu adalah tulisan Paulus yang sama. Iya, artinya, itu tulisan Bapak sendiri itu. Dengarkan, nggak ada tulisan Bapak sendiri itu. Gimana sih? Jadi gini ya. Hanya ada satu Bapak, yaitu yang dibenarkan oleh Injil. Siapa dia? Paulus. Oke. Jadi teman-teman. Dikatakan di nomor 16-nya itu, sebab itu aku menasihati kamu, Erben, turutilah teladanku, kata Paulus. Iya, memang teladan Paulus. Sebentar. Teladan Paulus itu lebih layak diikuti daripada baginda loh. Betul. Dengarkan, kenapa? Karena Paulus. Karena dalam Paulus itu ada Bapak itu sendiri. Paulus setelah bertobat enggak pernah loh melakukan perbuatan yang menentang hukum. Khususnya karena Paulus itu Bapak Siapa bilang justru Paulus itu menentang semua hukum Tuhan yang ada di perjanjian lama. Oke, yang mana ditentang Paulus? Oke, sekarang yang mana ditentang? Aku buktiin bahkan. Oke, yang mana? Satu-satu. Yang puas membunuh jasmani, setelahnya puas lagi membunuh rohani. Oke, sekarang lebih sadis lagi Paulus setelah menyesatkan. Oke, sekarang fitnah. Sebentar bro. Sebentar. Fitnah, boleh ya? Hukum mana di dalam kitab Taurat yang ditentang oleh Paulus? Coba. Oke, dibatalin ada. Aku bahas tentang bahwa Paulus menentang ajaran Yesus juga ada. Boleh ya? Di mana? Ajaran mana yang ditentang? Semua ajaran Yesus dibantah oleh Paulus. Yang tertulis ada, Bang. Yang tertulis ada. Coba Matius jangan kau mengatakan barang siapa yang berkata kepada saudaranya jahil maka dia masuk neraka. Itu ada ayat berapa ya? Matius 2:14 ya, kalau nggak salah ya. Coba Matius 2:14. Kalian terlalu fokus sama firman menjadi manusia, cuma Bapak menjadi manusia kalian lupakan. Mana ada Bapak menjadi manusia? Matius 2:14 itu loh. Salah ayatnya itu bukan. Jangan kau mengatakan jangan berkata jahil, jangan berkata jahil kepada saudaramu itu loh. Iya. Itu ada itu ayat berapa itu? Lupa aku. Kita baca aja semuanya secara utuh. Bentar, ada. Tapi kalau kalian ini Matius berapa? Tunggu, sabar. Matius berapa? Bentar. Matius 23 nomor 9, hanya ada satu Bapak di bumi. Matius berapa?
Matius yang itu loh, barang siapa yang mengatakan kafir maka dia akan dibawa ke ranah hukum. Barang siapa yang mengatakan saudaranya bodoh maka dia masuk neraka. Itu ada itu ayatnya itu di ajaran Yesus. Tuh ya, jangan kalian mengatakan saudara kalian kafir. Bentar, cari ayatnya, aku lupa. Nih bentar ini udah nih ayatnya nih. Dimana? Coba Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Ayat 22. Kita baca. Tetapi kata Yesus ini ajaran Yesus loh ya. Yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang jahil itu bahasa Arab loh ya. Terjemahan lama tuh diterjemahkan kata bodoh karena jahil dalam bahasa Arab memang artinya bodoh. Sekarang buka Galatia 3 ya 1. Bahasa Arab itu bukan milik Islam karena bahasa Arab juga sudah digunakan oleh orang Kristen. Coba buka 1 Korintus 5 nomor 3. Oke, sebentar. Mana lagi Umi Rifa? Galatia 3:1. Galatia 3:1. Kita nggak bahas tentang kata bahasa Arabnya, kita bahas bahwa Paulus itu bahkan melanggar ajaran Yesus. Oke, bahwa perhatikan dia ya. pantas masuk neraka jahanam karena tidak mengikuti kata Yesus. Perhatikan ya. Paulus bisa melanggar karena Paulus itu bapak itu sendiri. Gitu loh. Satu-satu kalian. Perhatikan ya. Setiap orang. Galatia 3 ayat 1. Oke, terhadap saudaranya ya. Ya, saudaranya nggak boleh berkata bodoh. Coba buka Galatia 3 ayat 1. Siapa yang wajib masuk neraka harus mati di neraka jahanam itu. Galatia 3 ayat 1. Oke, kita baca. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tuh, masuk neraka jahanam yang mempesona kamu. Perhatikan ya. Yang lain. Dengarkan ya. Tadi di dalam Matius itu, barang siapa mengatakan kepada saudaranya bodoh. Paulus mengatakan kepada orang Galatia. Oh, berarti bukan saudara-saudaranya gitu Galatia itu, budak-budaknya. Iya, makanya kau harus pahami kalimat. Berarti yang dari kalimatnya aja. Tetapi Galatia itu adalah budak-budaknya Paulus karena dia adalah bapak. Perhatikan ya. Tidak dikatakan 1 Korintus 5 nomor 3. Oke, sudah ya. Jadi kalian kurang membaca. Nanti kalau kita mau bedah lagi di dalam Matius 23 tadi, sebenarnya konteksnya beda lagi. 1 Korintus 5. Betul. Oke. 1 Korintus 5. Dia kan nomor 3. Oke, apa di sini mau ditanya? Aduh. Jadi kalau di dalam 1 Korintus 14 nomor 25 diterangkan Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Kisah Para Rasul 16 nomor 7, Roh Yesus ada di tengah-tengah kita. 1 Korintus 5 nomor 3, Roh Paulus ada di tengah-tengah kita. Oke, saya jelaskan ya. Roh Allah juga di dalam diri Paulus loh, Bang. Sebentar. Jadi sebentar ya. Paulus memang hebat. Oke. Dia juga dengarkan ya. Sudah bapak ini. Dengarkan ya. Roh Allah juga loh, Bang. Jadi gini, bentar. Gak percaya Paulus itu adalah bapak itu. Gak percaya mereka ini. Enggak apa-apa. Saya hanya menjelaskan. 1 Korintus 3 nomor 9. Sebentar. Karena kami dengar sebentar. Allah. Kalian tenang dong. Lihat ya, di sini Juma ini bisa membaca tapi tidak pintar membaca. Saya maklum. Lihat ya. Sebab sekalipun aku bela aja Tuhanmu ini Paulus. Sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani, bukan secara roh ya. Kalian bisa bedakan nggak rohani dengan roh? Beda. Kalian nggak mengerti rohani dengan roh. Dengarkan ya, saya jelaskan ya. Oke. Dengarkan. Beda. Oke. Terima kasih teman-teman Muslim. Perhatikanlah kualitas para debater Muslim. Kualitasnya seperti ini. Ya, beginilah. Nah, ini kualitasmu ini apa ini? Kau bawa kesini berkhotbah roh dengan rohani. Memang begitu. Oke ya. Kami menentang penyesatan. Sebentar ya. Saya mau jelaskan begini. Kami menentang penyesatan, itulah kualitas kami ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Saya sudah menyiapkan diriku hanya untuk menjelaskan. Jadi nggak usah. Sayangnya kamu tidak menjelaskan, Erben. Kau mengaburkan tukang tahayul. Dengarkan ya. Ya, saya ngakak aja dari tadi. Apa yang kau jelaskan? Nggak ada. Tetapi secara rohani, artinya secara spiritual, secara ikatan batin, secara yang bersifat roh aku gitu kan. Roh hadir telah menjatuhkan bersifat roh.
Bukan bersifat Apalagi? roh. Jadi gini, roh dengan rohani itu sudah beda. Contoh ya. Roh itu apa? Contoh. Roh itu apa? Saya kasih Roh itu contoh apa? ya. Enggak usah contoh. Roh itu apa? Roh itu prinsip hidup yang ada dalam diri. Nah, kalau rohani? Rohani itu bisa berbicara secara spirit, semangat. Nah, berarti jadi dia gini, bisa berbicara lintas benua berarti kan? Bukan. Jadi gini ya, ini kan tulisan. Ketika kita menulis surat kepada orang, walaupun aku tidak hadir, tapi aku menyertai atau aku selalu memberikan coba semangat. Bukti lu bisa kayak Paulus coba. Loh, saya sering kok menulis surat dulu waktu zaman surat. Menulis surat secara rohani hadir. Makanya gini ya. Nggak bisa kan cuma Paulus doang yang Bapak jadi itu gini, yang bisa begitu. Nggak paham. Saya kasih gambaran begini ya. Ini yang Trinity ini nggak paham apa pula kok nggak paham. Oke, dengarin ya. Saya tanya kau, roh itu apa? Trinity. Oke. Tadi kau cuma menyala-nyalakan terus. Oke. Si ruang itu. Lanjut. Bentar ya, saya jelaskan. Jadi roh itu prinsip hidup. Bentar ya. Roh itu prinsip hidup, tetapi kalau rohani itu spiritual. Contoh. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan, prinsip itu ya, saya sekarang ada di Kota Medan. Tetapi semangat saya ada di kampung saya juga. Makanya saya kasih support. Nggak usah saya kasih support sama mereka. Kayak gitu. Terjemahan lama tahun 1954 itu tidak menuliskan rohani tapi roh. Loh. Adapun aku ini sesungguhnya diriku sudah tiada secara batin, secara daging, tetapi rohku hadir. Ayo kamu tewas karena roh udah aku udah jelaskan ya. Jadi secara rohani itu spirit, semangat. Itu yang ketawa maju deh, maklum kita lihat. Coba yang ketawa ini. Silakan lu dengan saya. Yang mana lagi? Eben minggir dulu. Enggak, aku aja. Oh iya, ini Nema dalam Greek-nya Nema ini. Oh iya, Nema. Ya, terjemahan ini cakep banget Gurundaku. Memang, makanya dirubah. Nema memang kebiasaan mereka dirubah. Oke, sudah ya. Apa dirubahannya itu? Nenekmu kiper. Kebiasaan buat ini 1 Korintus 5 nomor terjemahan lama, terjemahan baru, apa-apaan kayak gitu. Nema bisa ngakak. Kelamaan nyembah manusia sih, ngakak noun. Kata benda. Itu secara apa itu? Singular. Pneumati kan? Bukan pneuma kan? Ya Nema kan bentuk nominatifnya. Ini bentuk datif. Pneuma dengan pneumati udah beda. Ya beda tuh dalam bentuk kata bendanya. Ya udah, makanya kalian coba klik dulu dong. Apa artinya? Anda mau lari kemana pun. Lari kemana? Pneumanya itu apa itu? Klik nih. Klik pneumati, klik. Nah, dar. Klik dulu. Mereka mau apa kamu? Spirit itu apa? Ya spirit kan bisa semangat toh. Bisa roh. Apa kamu? Ya roh. Gimana sih? Bohong kamu dibilang Bapak nurut kalian ini. Lari lagi yuk. Udah jelas kok. Lari lagi ke 1 Korintus 3 nomor 9 yuk. Ayo karena Paulus adalah kawan sekerja Allah. Ya. Oke, udah jelas ya. Udah jelas ini spirit secara roh. Hadir itu si Paulus itu. Ya secara spirit itu semangat. Secara semangat berarti Yesus Roh Kudus juga itu semangat dong artinya. Ya, makanya kan pneuma. Kamu ini gimana? Pneuma dengan pneumati kan udah beda. Pneumati bentuk datif, bentuk objeknya. Nema nominatif. Erben mundur itu ada. Dia bentuknya nema. Di pertengahan kalimat dia jadi nemati. Udah ya. Lanjut. Gimana sih kalian ini? Maju malah takut. Adina Gores. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus mati menebus dosa kutuk hukum Taurat, iya kan? Ya. Coba lihat dalam Galatia 2 nomor 19. Paulus juga mati karena hukum Taurat. Coba lihat. Jadi malu saya.
Oh iya benar ini sama jelaskan, kan bilangin juga Yesus mati, Paulus mati berbarengan karena sama-sama Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Oke, coba kita saya selamat datang di kebenaran. Saya share ya. Sebentar. Erben kalau mau belajar Bible sama saya aja jadi murid boleh. Sebentar. Saya yang share ya. Iya boleh. Ntar gua stop sharing. Oh lu bisa. Ini siapa sih si Trinity Galatia ini? berapa? Ben ngomong dia ikut ngomong, giliran suruh maju. Galatia 2 nomor 19. Mbak mati bareng-bareng tuh. Bapak dan anak mati bersamaan. Diam dulu. Cebo aja dulu air 1 sendok. Kamu enggak ada ilmu Trinity. Oke. Galatia berapa? Yang lain diam. Kamu yang satu tombak dua Tuhan mati Erben. Berkualitas. Tuh Tuhan Paulusmu tuh mati juga karena hukum Taurat tuh. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 19. Galatia 2 ayat 10. Assalamualaikum. Nomor 19. 19. Ini Ferguson bukannya udah di ban, kenapa Ferguson ada di sini Kalau lagi? masuk sendiri nggak boleh kan? Ini banyak penyembah Paulus. Nggak boleh di sini Ferguson. Nggak boleh dia. Dia nggak boleh. Ferguson boleh. Boleh dong. Oke. Perhatikan ya. Pak FIC, Ferguson ada di sini. Sebentar ya. Ayo, teman-teman, Galatia 2 nomor 19 silakan. Oke. Buang. Jadi saya ajar dulu. Saya ajar cuma bagaimana cara. Silakan Anda melilit lidah Anda, silakan nggak apa-apa. Oke. Dengarkan ya. Aduh. Paulus mati karena hukum. Dengar dulu. Mana. Sebentar ya. Sebentar. Ya, ayo. Kitab Galatia adalah tulisan Rasul Paulus. Pengakuan dia. Iya. Oke, dengarin. Bapak itu menulis surat. Dengarin. Kalian kok jadi kayak gini ya? Lanjut Ben. Kamu dengarkan. Ini siapa sih ini orang ini kalau mau maju? Ini adanya si seker-seker. Sebentar ya. Sebentar. Gak apa-apa. Saya gini. Pertanyaannya gini. Ada pertanyaan. Apakah ketika Paulus menulis surat ini sudah mati dia? Tentu tidak. Ya dia udah bangkit lagi lah. Nah, itu pengakuannya. Oke, perhatikan ya. Oke. Itu pengakuannya dia. Mau dia mau mati, mau apa, terserah dia. Sebab aku telah mati oleh makanya hukum Taurat. Makanya dia kan bapak segala dusta. Perhatikan ya. Waduh, Tuhan ampunilah mereka. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan yang mana nih? Oke, perhatikan ya. Jadi kata mati di sini tidak dipahami. Contoh gini, di dalam kekristenan ada yang namanya istilah itu mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus itu tidak diartikan fisik, tapi mati dalam Kristus itu artinya kita mematikan segala keakuan kita demi Kristus. Ini bagus ada dalilnya. Ya. Jadi itu pemahaman. Nah, itu mati oleh Kristus atau oleh hukum Taurat di situ matinya? Iya, dengarkan ya. Jadi Paulus, dengarkan, kalau kalian memahami siapa Paulus. Paulus itu sebelum dia menjadi murid Kristus, hidupnya enak. Dia orang cerdas dari sekolah terbaik, memiliki otoritas sebagai seorang dengar dulu ya. Tetapi dia dengarkan dulu. Dia tinggalkan itu semua sejauh itu dan dia mengabdi kepada untuk mengikuti Yesus. Itu artinya jadi makanya dia ngaku bapak juga. Kurang ajar juga kau cuma. Nah, itu fakta Erben. Kurang ajar ilmu kiper. Kau bela kamu tapi kau laksana mau menegakkan benang basa percuma. 2 Korintus 2 nomor 10 Paulus juga bisa mengampuni dosa manusia. Paham? Tuhan kasihan aku. Di dalam Lukas 5 nomor 24 Yesus berkuasa mengampuni dosa. Paulus sang bapak juga ngaku di dalam 2 Korintus 2 nomor 10 juga mampu mengampuni dosa. Perhatikan ya. Sana. Perhatikan ya. Jadi gini. Perhatikan ya. Paulus itu memang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan keagungan kebesaran Yesus. Dia menanggalkan segala keakuannya sebagai seorang ahli Taurat demi memberitakan Injil Kristus. Maka dikatakan oleh Paulus ini ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
yang aku dan Bapa adalah satu, Paulus juga satu dengan adalah Bapa. hidup. Memang kami satu dengan Yesus juga. Yesus ada dalam diri kami. Mantap. Makanya berarti jadi oke, aku dan ya. Bapa adalah satu gugur ya. Kau dengar dulu ya. Kau diam dulu dong. Kau diam dulu ya. Saya jelaskan supaya kamu kamu enggak menjelaskan, kamu mengaburkan. Dengarkan ya. Oke. Memang semua penjelasan saya itu pasti mengaburkan buatmu. Karena kamu sudah tersesat. Ini data nyata kamu kaburkan. Enggak begitu sekarang caranya. Saya tanya, 2 Korintus 2 nomor 10, Paulus mengaku mengampuni dosa juga. Pasti kau kaburkan lagi tuh. Iya, dosa apa dulu yang diampuni di situ? Nah, itu. Kau pahami dulu. Kau kaburkan lagi. Saya juga mengampuni dosa kok. Saya mengampuni dosa juga. Ya berarti Yesus gagal dong. Loh, tetapi mengampuni dosa. Makanya Yesus katakan, ampuni dosa kami. Seperti kami mengampuni orang yang berdosa bersalah kepada kami. Ngapain lah polisi kalau gitu? Makanya jadi aku heran lihat kalian, makanya diceritakan ditinggalkan semua muridnya. Jadi Paulus juga ngaku di dalam 2 Timotius 4 nomor 16. Bentar, saya satu dulu. Satu-satu ya. Sudahlah, Yesus itu memang bapakmu. Makanya Yesus Paulus itu bapakmu. Makanya Yesus mengatakan iblis lah yang ingin menjadi bapakmu. Sebentar ya. Intinya. Sebentar. Paulus Sebentar. Bagi saya, Paulus itu lebih layak saya panggil Bapak daripada Baginda. Dalam segala keadaan karakter. Baginda yang mana yang jauh panggil lebih. Bapak? Baginda Muhammad. Muhammad kan manusia. Iya, bagus lah. Beda dia. Lucu banget. Mau Rasulullah Muhammad SAW dituhankan kayak Paulus. Saya lihat kalian ini. Ada dalilnya tuh. Nabi Muhammad bukanlah Bapak di antara kalian. Itu ada dalilnya. Iya, memang dia bukan Bapak di antara kalian. Dia orang berdosa kok. Iya, berarti bukan beliau yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 8:44, tapi Paulus. Dengarkan ya. Oke, jadi ini apa sih Trinity ini? Jadi bagi kami, Bang Erben jangan bawa bikin vokal lah. Dengarkan ya, saya sebagai seorang Kristen, memang Ibu Rifa dia apa sih? Sebentar. Jadi mati terhadap hukum Taurat, hidup bagi Kristus, artinya Paulus benar-benar dia meninggalkan segala kebanggaan dunia demi hidup untuk mengabdi kepada Kristus. Itu yang dimaksudkan. Jadi Paulus ini benar-benar memang menjelaskan, mengabdi ke Yesus kepada Yesus itu justru menjalankan hukum Taurat. Loh, itu. Sekarang saya tanya samamu, hukum Taurat mana yang dilanggar oleh Paulus? Tapi kalau baginda Muhammad, semuanya dilanggar oleh Paulus. Yang mana? Malah dikatakan bahwa coba dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sangat maut. Coba mana hukum Taurat yang dilanggar oleh Paulus? Semuanya. Yang mana? Hukum Taurat. Sebutkan. Yang dalam hukum Taurat itu dibantah oleh Paulus. Apapun itu. Jangan dusta. Mulai dari 10 hukum sampai ke semua hukum-hukum terkecil. Mana bukti? Mau bukti. Di dalam hukum Taurat, Bani Israel menyembah yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Nah, Paulus mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Sekarang saya tanya sebentar. Mana datanya Paulus mengajar kita untuk menyembah kepada Yesus bukan kepada Allah? Mana datanya? Dengan nyata dikatakan bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Allah, telah dijadikan menjadi Tuhan. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halo? Oke, Zuma. Ya. Saya jelaskan samamu ya. Kekristenan membedakan arti Allah dengan Tuhan. Saya sudah menjelaskan kepada kamu. Barangkali kamu arti Allah. Kau diam dulu dong. Saya jelaskan. Jadi gini, nanti kamu mengaburkan. Bilang aja, saya kaburkan. Bentar. Begitu. Hei, dengarkan ya Juma ya. Saya sudah pernah jelaskan samamu beda Tuhan dengan Allah. Kamu pernah ngaburkan. Jadi gini, kamu nanti pergi ke apotik, kau beli dulu vitamin otak supaya otakmu itu bisa berfungsi ya. Ya, mungkin otakmu tidak ada memori. Kamu kaburkan, kau katakan, kau jelaskan. Harus kau bedakan itu, Saudara Erben. Bedakan menjelaskan dengan mengaburkan. Loh, mana itu beda. Ada? Lihat ini ya. Itu dua hal yang berbeda itu. Perhatikan ya. Ini barusan tadi kamu baca, kamu sudah lupa.
Makanya saya katakan memori otakmu itu sepertinya nggak ada lagi. Lihat, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Allah di situ apa? Bahasa aslinya apa di situ, Erben? Theos ya. Nah, Theos itu artinya apa, Erben? Theos itu digunakan kepada sesuatu yang ilahi. Oke. Nah, apa itu namanya? Oke, dengarkan. Kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Diam dulu. Enggak bisa, makanya aku bilang kau itu. Saya selesaikan dulu. Baru yang perlu Kenapa larinya ke Allah? Dulu. Hanya ada satu Tuhan. Ini perhatikan itu ya. Yang benar, Erben. Kau kurang Theos, ajar. Tuhan. Kau kurang ajar. Kalau kau kamu yang kurang ajar. Gini, cuma saya tantang kamu dialog. Saya terus ilmu cuma kayak begini. Saya tantang kamu berdua kembali moderator yang netral. Kamu bebas bertanya setaja saja. Kristen yang lain ini penjualan obat aja dari tadi. Takut kau kan? Takut memang kamu. Lihat, saya jelaskan dulu. Memang kamu selalu takutnya kalau enggak ada. Dengarkan ya. Perhatikan ya. Saya jelaskan ya. Satu Allah saja. Juga kawan-kawan dengarkan satu Theos. Perhatikan ya. Satu Theos. Satu Kurios. Jadi kenapa? Memang makanya saya bilang. Berarti satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Bukan Tuhan di situ dia. Ini. Bukan Tuhan. Kan tadi katanya Kurios. Iya. Ya, Kurios itu apa? Oke, sekarang saya kasih data samamu etimologi kata Tuhan. Ini. Etimologi kata Tuhan. Bedakan antara God dengan Lord. Bukan Lord. Etimologi kata Tuhan. Ini supaya jadi gini, Bro Juma. Kata kutang. Tuhan. Aduh, salah ketik. Tuhan kutang jauh. Oke, ini ya. Lu ngapain nyari kutang? Ini. Jadi Juma kalau nggak belajar data ini lihat ini. Siapa yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu ensiklopedia gereja. Dari kata Tuhan. KBBI itu sejarahnya baru 1983. Kemudian terus kenapa larinya ke Allah? Kalau begitu kenapa larinya ke Allah? Kalau kau sudah tahu ada kata Tuhan, ngapa lari ke Allah pula? Jadi gini, menurut saya kamu harus belajar lah, Bro Juma. Jadi jangan sampai mulutmu lebih cerdas dari otakmu, kan lucu, Bro. Ya justru kamu yang mulutmu goyang terus, otakmu nggak berkembang gitu loh. Buktinya ini dataku lihat dong. Lihat tahun berapa nih Juma? Tahun berapa ini? Itu yang ada. Tahun berapa ini? 1976 kan? 1976. Alkitab LAI yang biasa dibaca tadi itu 1974. KBBI itu 1988, tapi pertama itu 1981 itu belum diangkat KBBI. Kemudian 1983. Apa hubungannya? Yang saya bahas tadi itu satu Allah. Bukan satu Tuhan. Oke, jadi satu kamu Allah. Siapa Allah? Begini, siapa ya, Allah itu Bapa di surga. Paulus. Satu Tuhan siapa? Itulah Yesus Kristus. Iya. Ya. Jadi sekarang itu gini. Yesus. Oke, sekarang ayat yang kamu kutip tadi ini ya. Jadi makanya kalau cuma membaca dengan bagus, membaca bukan hanya dengan mulut tapi dengan otak, kamu jadi orang cerdas. Betul. Lihat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, perhatikan. Apa yang Allah lagi? Iya, Allah. Theos membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, Kurios, penguasa, dan Kristus yang diurapi, Mesias. Terus kenapa dianggap dia itu adalah satu di dalam pemahaman tiga Tuhan itu? Kan sudah aku bilang dia hanya Tuhan. Firman Allah kan di dalam diri Allah juga. Ini salahmu. Kau katakan Yesus itu firman, tapi kau anggap juga dia ada Kurios, kan lucu. Firman, dia itu logos atau Kurios sih? Dengarkan, firman menjadi manusia. Setelah perkataan yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan, Bapa di surga memberikan otoritas kepadanya menjadi Tuhan dan Kristus menjadi Kurios. Tuhan. Bagi kami Tuhan itu sama dengan apa? Sama dengan Kurios. Karena gini, kalian kan mengacu KBBI yang lebih muda. Kenapa? Enggak lari ke sana. Ya, makanya belajar itu yang bagus cuma. Aku kan kesana, udah pelajari kau berapa kali dalam hal ini. Masa kau nggak cerdas? Ya justru saya yang selalu mengajari kamu, Erben. Antara Kurios dengan logos itu beda, Erben. Ya beda. Siapa yang bilang Kurios dengan
Logos sama. Iya, makanya. Nah, sekarang Yesus itu disebut kurios atau disebut firman? Logos. Dia logos yang menjadi Dia logos siapa? manusia. Di mana Yesus ini disebut nih. logos? Ini logos jadi manusia. Oke. Yesus yang manusia itu Yesus diangkat. tidak pernah disebut logos. Pahami itu. Yesus itu penyampai logos, penerima logos. Yesus disebut di mana kurios. Yesus penyampai logos? Nah, itu dia Yohanes 17 nomor 8. Slayer, coba tunjukkan tadi Bible Hub itu kata di situ firman itu logos atau rema. Coba. Di mana? Yang tadi juga. Yesus itu dia penyampai firman, penerima firman. Iya, kata firman di situ apa? Itu kata firman di situ rema itu remata. Nah, remata. Logos. Terus kalau logos apa? Logos itu gini ya. Dengarkan, saya kasih tahu samamu. Ya. Oke, saya kasih tahu. Logos itu kalau kamu pernah belajar biologi, bios dan logos. Bios itu hidup, logos itu ilmu, pengetahuan, bisa juga artinya pikiran. Pengetahuan, pikiran itu di dalam diri Allah. Karena pengetahuan Allah tidak mungkin di luar. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak tahu apa-apa. Dia itu firman kamu lari-lari kemana-mana. Kayaknya otakmu. Katanya logos itu pengetahuan Tuhan. Kayaknya kamu Yesus perlu itu adalah logos, katamu. Dengarkan. Tapi kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Katamu nanti karena belum dikasih tahu. Loh, berarti dia bukan logos. Kamu kok lari? Kamu kayaknya cross dari Juma. Kamu sepertinya kena penyakit saraf. Yesus itu Anda katakan logos kan? Kayaknya kamu kena penyakit saraf ini. Dengarkan ya. Ngomongnya. Dengarkan ya. Ini Slayer ini enggak netral ini sebagai seorang yang menyimak. Aku enggak maksudnya apa? Ini ngobrol apa? Bukan, Juma kan lari kemana-mana. Saya kan mengikuti. Enggak, kamu katakan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dari 3 pribadi itu ya kan? Di mana ada saya? Bentar, ada nggak kalimat saya dengan istilah seperti itu tadi samamu? Lalu apa yang kau maksud dengan Trinitas itu? Trinitas. 3 apa dia? Dengarkan ya. 3 apa? Trinitas. 3 apa? Ya. Bisa saya jelaskan. 3 apa itu? Trinitas itu Allah yang Esa, kekal, memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Jadi istilah Trinitas itu menjelaskan bagaimana Allah yang Esa hubungannya dengan firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi Trinitas itu dengar dulu. Yang menjadi manusia ini apa? Firman menjadi manusia. Nah, firman itu apa? Bagi Allah firman itu apa? Firman saya sudah jelaskan tadi samamu itu pikiran. Nah, berarti pikirannya Tuhanmu, Tuhanmu melepaskan diri dari Tuhanmu menjadi manusia gitu. Bukan begitu kalimatnya. Nah, lalu bagaimana kalimatnya? Kalimatnya firman Allah yang ada di dalam dirinya diutus Allah menjadi manusia. Berarti Allah mengutus pikirannya kan? Kau diam dulu dong. Nah, ya harus saya bantah lah. Bukan begitu cara. Jadi gimana? Kamu kan mengutus, apanya yang diutus? Sebentar, usiamu udah berapa sih? Kok kayak anak-anak? Apanya yang diutus? Katamu firman. Yang diutus berarti firman itu pikiran. Berarti yang diutus pikirannya. Pikirannya menjadi berarti Bapak manusia. Sudah tidak punya pikiran. Allah firman-Nya Maha Kuasa. Oke, jelas ya. Jadi sekarang oke, saya pikir tapi Bang Zuma itu berdalil loh di Filipi itu kan itu yang disebut dengan perikerosis ya kalau nggak salah ya. Mengosongkan diri. Jadi benar Bang Erben sesuai dengan dalil sebentar. Mengosongkan diri itu nggak tahu apa yang Jadi gini ya. Ada pikirannya Tuhannya sudah menjadi manusia. Begitu pikirannya sudah menjadi manusia tidak tahu kiamat. Jadi gini, Allah kami itu dia memiliki firman yang kekal, firman-Nya menjadi manusia tanpa dia kehilangan atau kekurangan firman. Karena Allah kami kan Maha Kuasa. Boleh nggak itu? Aduh, boleh bantah nggak itu? Erben. Iya, itu aku boleh bantah nggak pakai datanya Bang Erben? Boleh nggak? Kalau berarti bukan firman yang menjadi manusia. Ya, kan sudah jelas ditulis. Jelas kok di ayat itu kan jelas. Iya, memang dituliskan di kitabmu, tapi bukan firman yang menjadi manusia. Jadi apa yang menjadi manusia?
Ya, ciptaannya yang menjadi manusia, bukan pikirannya. Nah, sekarang kalau kamu aja dulu sebagai manusia, kamu berpikir tentang nasi. Apakah pikiranmu berubah menjadi nasi? Sekarang saya tanya samamu. Kalimat-kalimatmu dari tadi kepada saya itu dari pikiranmu atau dari pantatmu? Dari pikiranku tetap ada pada diriku. Oh, ya udah, Allah juga begitu. Ketika Allah memutus firman-Nya jadi manusia. Apakah perkataanku yang kau dengarkan di laptopmu itu, di HP-mu itu adalah aku? Itu jelas adalah suaramu dan nah, itu, dengar dulu. Berarti Yesus bukan Bapa. Dengarkan ya. Emang ada ku bilang Yesus Bapa? Ada ku bilang. Kamu katakan bahwa firman yang melekat pada diri Bapa ada 3 unsur, ya kan? Roh, kemudian jiwa, lalu kemudian jasadnya, kan itu yang kau maksud tadi? Enggak ada kayak gitu makanya. Lalu apa yang 3 itu apa? Roh, firman, terus kau tanya tapi kau nggak kasih orang ngejawab. Makanya aku bilang, pikiranmu bisa menjadi kata-kata ku dengar di telingaku. Tetapi ketika kau diam dulu. Sekarang pikiranku bisa nggak? Nggak, kau nggak bisa dikasih ruang untuk jualan obat. Sekarang pikiranku bisa nggak keluar dari diriku? Pikiranmu kamu keluarkan menjadi kata-kata yang ku dengar. Ya. Tetapi nah, Yesus itu kata-kata. Yesus itu kata-kata atau manusia? Kau goblok kau ah. Sekarang saya tanya, Yesus itu kata-kata atau manusia? Saya kasih gambaran, saya kasih contoh. Kan Tuhan itu punya firman, punya kata-kata, punya ide. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia menjadi kata-kata atau menjadi manusia? Gurunda kayak gini gimana sih? Gurunda. Sekarang saya tanya samamu, firman yang ada pada diri Allah itu apa? Saya sudah jelaskan tadi firman yang ada pada diri Allah itu apa? Ini mau dijelaskan atau mau kau ngomong aja terus? Jawab aja, saya nggak butuh kau jelaskan. Firman yang ada pada diri Allah itu apa? Oke, kawan-kawan muslim, kayak ginilah tipe gurunda. Bagi saya, gurunda kayak gini. Firman yang ada pada diri Tuhan itu apa? Maaf ya, kalau kamu gurunda kayak gini, penglihatan berarti penciuman kah atau apa? Dengarkan ya. Bagi saya, kamu sebagai seorang gurunda sangat curhat. Makanya orang yang mendengarkan firman yang ada pada diri Allah itu menurutmu adalah pikiran, ide, kehendak. Kasih tahu Lele supaya semakin cerdas Jelek. Kasih tahu Jelek. Ya, Trinity, firman yang ada pada diri Tuhan itu apa, Trinity? Oke, saya udah jelaskan tadi. Kondom bocor. Waduh. Kasihan sekali. Trinity, ayo Trinity. Samsudin ini. Trinity, coba kau ngomong. Kamu firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Kamu. Jadi begini Le kualitas si gurunda ini. Iya, nah, Trinity, saya tanya samamu Trinity. Firman yang ada pada diri Bapa itu apa, berupa apa? Oke. Saya pikir gini. Kamu jangan tutup mulutmu pakai kondom bocor, jadi kedengaran suaramu di sini. Kalau nggak ada ilmu diam. Lanjut. Kondom itu kesukaan orang yang tukang kawin. Itu kondom itu buatan orang kafir. Iya, buatan orang kafir digunakan oleh orang tukang kawin. Kalian memang nggak pernah. Kasihan kali. Itu untuk kalian yang tidak suka poligami tapi mau menikmati wanita lain. Oke. Semua perbuatan yang melenceng dari pernikahan monogami. Udah. Itu ajaran sesat Tuhanmu. yang Ingat sejarah tidak Tuhanmu itu keturunannya silsilahnya dari mana? Sudah jangan bahas kayak gitu, nggak bagus. Silsilahnya iya. Kalau bocor ngomong lagi. Kalau bocor ngomong lagi, tapi nggak ada ilmu, ditanya nangis. Firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Oke ya, ayo saya pikir udah cukup dulu ya teman-teman. Trinity, coba ngomong Trinity. Firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Sorry, saya tidak mau meladeni sekelas-kelas Anda. Sorry. Oke, jadi saya pikir apa? Enggak. Kasihan. Ada ilmu. Udah mulai mute. Kualitas gurunda ini. Oke, sebentar. Sebentar. Kualitasnya Oke, saya kasih pesan sama Juma. Jadi katanya. Sebentar. Katanya firman itu ide. Gagasan, kehendak Tuhan menjadi manusia. Itu salah itu. Yang benar adalah
Tuhan berkehendak menjadikan diam kau kondom bocor, diam. Tuhan berkehendak menjadikan Maria melahirkan anak manusia. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Menurut saya Juma ini sangat-sangat tidak cerdas. Jadi yang benar itu Erben, Tuhan berkehendak Maria hamil dan melahirkan manusia. Itu yang benar. Bukan kehendak Tuhan menjelma menjadi manusia. Di mana tertulis seperti itu? Itu kan ada. Baca Lukas 2. Baca Lukas 2 nomor 18 sampai nomor 36. Ayo. Ya. Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan kepada ibunya Yesus. Aduh, kasihan kalian ini. Ayo. Gabriel datang ke Maria itu bulan ke-6. Memberitakan apa? Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dia mau agar Maria hamil. Itu kehendak Tuhannya. Jadi Tuhan berkehendak menciptakan manusia melalui perantaraan perawan bernama Maria. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus itu adalah manusia ciptaan berasal dari kehendak, dari ide, dari gagasan Allah. Itu yang benar. Jangan kau bilang kehendaknya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu filsafat Yunani itu. Belajar lagi. Oke, kawan. Saya pikir Juma bukan orang yang bisa diajak dialog, tetapi hanya bisa untuk kamu jualan obat, seakan-akan tidak ada yang paham Bibelmu di sini. Artinya saya menjual obat itu sama kamu karena kamu sakit. Enggak. Iya, Kau jualan obat sementara kami di sini adalah dokter semua. Kamu salah. Masa ada pasien jual obat ke dokter? Yang gila aja. Mana ada dokter? Pasien itu dikasih obat, bukan malah jualan obat ke dokter. Saya produksi obat supaya kalian menjadi dokter yang baik. Apa obatmu? Supaya obat yang disampaikan tadi itu kalian kasih kepada umat-umat Islam, supaya kalian kasih kepada umat-umat Islam, sehingga umat-umat Islam yang lain menjadi sehat. Oke. Terima kasih hari ini saya menjual obat karena saya tahu dokter kalian dan umat-umat kalian adalah orang sakit. Semoga melalui obat yang saya jual ini kalian menjadi orang yang sehat. Terima kasih ya. Agar Maria melahirkan manusia bernama Yesus. Oke, saya tunggu cuma hatu jadi bukan kehendak Bapa yang menjelma menjadi manusia, bukan firman Bapa yang menjelma menjadi manusia, tetapi Bapa berkehendak Maria melahirkan seorang anak bernama Yesus dan dia saya tunggu cuma dialog hatuha. Kalau ilmumu sudah bertambah, moderator yang netral. Ilmumu sudah ada, tapi kalau masih kelas kayak begini, ya Tuhan. Kalau kelasmu cuma kayak begini, itu apa? Ya. Belum Bang Erben, belum Bang Erben, belum Bang. Ada tadi pernyataan Abang yang itu yang kontradiksi sebenarnya. Abang bilang firman itu kekal, kata Abang. Ya, kan di dalam Yohanes 1:14 itu kan firman itu menjadi manusia kan. Iya. Nah, yang mati di tiang salib kan manusia kan si firman itu. Berarti ya firmannya nggak kekal. Bukan. Kan udah aku jawab samamu. Enggak, sekarang si firman kan menjadi manusia, bukan? Enggak, saya sudah jawab. Belum. Sudah jawab kemarin-kemarin. Firman itu mati di tiang salib karena firman telah menjadi manusia. Jadi yang mati di tiang salib adalah si firman. Quran itu ketika dicetak berarti firman dicetak gitu ya. Oh bukan, beda itu konsepnya. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada istilah firman menjadi Al-Quran. Tidak ada begitu. Ini kan firman. Coba di satu. Jadi Quran itu apa itu? Quran itu dari mana itu? Tulisan itu dari mana? Ditulis sama manusia. Oke. Isinya itu dari mana? Dari Allah. Ya udah. Jadi ketika Allahmu bentar.